Maka langsung saja mari kita buka sesi selanjutnya adalah talk show. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan situasi Ubud sebagai destinasi wisata. Kali ini sesi talk show akan dipandu oleh moderator yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau pernah menjadi Duta Anak Yaya tahun 2023 dan Duta Anak Bali tahun 2023 Komisi Pengguna Khusus. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Gumbar Hisa yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Para jurnalis, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih ya kepada MC ya, cukup tersanjung karena dibilang kayak gitu ya, merasa agak sombong dikit di sini tuh. Oke, baik, selamat pagi dan selamat datang kepada para hadirin yang ada di sini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada MC sudah menyambut acara ini dengan meriah, dan sebelumnya saya ingin menyapa para hadirin sebelum saya perkenalan ya, sebenarnya sudah dikenalkan, tapi agar gini ya Pak ya, agar bersemangat gitu ya bersama Bapak narasumber kece kita ya. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa para hadirin terlebih dahulu, dan kita memiliki slogan nih di sini gitu, yang mungkin Bapak narasumber juga bisa ikutin gitu ya. Baik, saya ada slogan nih, jadi mohon partisipasinya kepada seluruh hadirin yang ada di sini. Jadi ketika saya bilang anak Ubud, nah itu ada gerakannya tuh. Nah, teman-teman dan para hadirin bisa menjawab dengan Ubud berkarya. Ini tangan kanan ya depan ya. Ubud berkarya, anak muda bersuara. Kayak gitu. Mungkin tambah mic dulu ya. Jadi begini gerakannya Pak. Anak Ubud. Nah, ketika saya bilang anak Ubud, teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu di sini jawabnya anak Ubud berkarya, anak muda bersuara. Kayak gitu. Pakai tangan kanan ya. Ubud berkarya, anak muda bersuara. Semangat ya, semangat ini masih pagi gitu ya. Sudah semangat ini, sudah siap? Aduh, kurangnya benar nih, sudah siap? Sudah. Bapak, sudah siap? Oh, siap. Oke. Oke, kita coba ya. Anak Ubud. Ubud berkarya, anak muda bersuara. Baik, perkenalkan kembali, saya Bung Mahisa yang akan menjadi moderator dalam sesi talk show kita hari ini, yang mungkin akan cukup lama karena ada banyak sekali pertanyaan dari anak-anak muda yang tentunya ingin sekali mendapatkan jawaban dari narasumber kita kali ini. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada panitia pelaksana deklarasi suara anak Ubud yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada talk show Ubud Destinasi Wisata Ramah Anak Bebas Eksploitasi dan Pekerja Anak. Nah, di talk show kali ini merupakan dari hasil kolaborasi antara Yayasan Lentera Anak Bali, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar, dan pemerintah Kecamatan Ubud. Dan talk show ini menjadi batu pijakan pertama menyuarakan suara anak-anak Ubud dan menyatakan kebudayaan kita terhadap destinasi wisata ramah anak. Sebab di balik itu saya mempercayai juga bahwa Ubud masih menyimpan sisi yang cukup kita tidak ketahui gitu. Jadi masih anak-anak di Ubud yang dieksploitasi, dipaksa bekerja, dan penuh dengan tuntutan yang perlu menaikkan derajat ekonomi keluarga. Maka dari itu dalam sesi talk show ini ada beberapa tujuan yang kami harapkan dari Forum Anak Daerah dan juga Lentera Anak Bali, bahwa tercapainya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah eksploitasi dan pekerjaan anak di Ubud, mendiskusikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang telah marak di Ubud, dan juga mengajak seluruh pihak yang ada di sini dan semua pihak untuk mengambil peran dalam mewujudkan Ubud yang bebas dari eksploitasi dan pekerjaan anak. Nah, itu dia Bapak. Jadi kita di sini ingin membahas dan mendiskusikan permasalahan yang cukup marak, dan di samping saya sudah hadir Bapak narasumber yang kece-kece ya. Senyum dulu dong Pak ke para hadirin, untuk tangan untuk narasumber kece kita. Oke, mungkin ada yang nggak kenal nggak semua nih sama orang di samping saya? Kenal atau tidak? Nah, oh itu baik, saya perkenalkan Bapak calon mertua saya ini ya. Jadi sebagai mantu kan, nah coba dulu memperkenalkan mertua dulu
time. Oke, di samping saya ini yang paling keren udah saya ajak berbicara merupakan adalah Profesor Dr. Insinyur Cok Oke Arte Ardana Sukawati MSI, yang dimana tokoh Puri Ubud sekaligus bapak calon mertua saya yang pertama. Terus di samping saya itu ada Idewa Gede Pariana SSTP. Nanti kalau nggak bisa jadi calon mertua bisa jadi ipar apa gitu ya Pak ya? Merupakan camat Ubud ya. Dan ini adalah kedua narasumber kita, dan mari kita tepuk tangan kedua narasumber kita hari ini. Wow, sangat hebat. Dan ini saya perkenalkan terlebih satu dulu ya. Mungkin boleh diperlihatkan. Baik, mimpi saya adalah menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Siapakah yang mengatakan seperti itu? Bapak Coace. Jadi beliau merupakan Bupati Kabupaten Gianyar yang sempat menjabat pada tahun 2008 sampai 2013, dan beliau juga menjabat kemarin banget nih Wakil Gubernur Bali periode tahun 2018 dan juga sampai tahun 2023. Beliau adalah orang yang sangat inspiratif, sangat intelektual, dan merupakan seseorang yang pasti banyak sekali yang menginspirasi gitu ya. Sangat banyak yang terinspirasi dari beliau. Dan saat ini beliau hadir untuk bersama-sama bersama kita untuk mendiskusikan suatu permasalahan yang cukup masif dan sangat marak di kalangan kita. Dan itu dia Bapak Profesor Dr. Cok Oke. Dan selanjutnya adalah di samping Bapak Coace ada yang keren juga, yaitu tokoh yang memiliki pengalaman luas dalam bidang pemerintahan dan telah mengabdikan diri untuk membangun Ubud menjadi desa yang maju dan sejahtera. Selanjutnya beliau merupakan Idewa Gede Pariana SSTP sebagai camat Ubud. Bapak sudah menjadi seorang yang berkepemimpinan yang penuh dengan visioner dan inspiratif, dan beliau mempelopori berbagai program yang inovatif seperti pengembangan pariwisata berbasis budaya, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu dia. Dan beliau juga merupakan pernah menjabat sebagai Lurah Ubud selama 10 tahun dan kini menjabat sebagai camat Ubud. Baik, sekali lagi tepuk tangan kepada kedua narasumber kita. Tidak ingat ya, banyak sekali di CV-nya hal-hal yang membanggakan gitu. Nah, sudah perkenalan, sudah kenal, sudah sayang, belum ya? Oke, jadi kali ini kita akan membahas lumayan banyak nih Pak, gitu, pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda internet yang perlu mungkin kita jawabannya dari Bapak Riki Gentan. Nah, saat ini saya sudah membawa 15 pertanyaan yang sangat-sangat penting untuk dibahas sebetulnya, dan ini merupakan pertanyaan dari Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar kita sebagai perwakilan kami agar suara anak Ubud bisa terjalankan. Seperti temanya ini Pak, ini kan kita membahas tentang eksploitasi. Jadi jatuh. Oke, kita membahas tentang eksploitasi kan. Jadi desa wisata ramah anak itu kan pasti kita inginkan banget berada di seluruh kecamatan Gianyar, salah satunya di Ubud, karena Ubud merupakan desa wisata yang paling dikenal lah sampai mancanegara kita. Tapi ada beberapa hal yang ternyata banyak sekali kita ragukan itu Pak, hal-hal kelam yang bisa kita bilang bahwa banyak desa wisata, bukan desa wisata tapi juga pariwisata di Ubud mempekerjakan anak, dan cukup eksploitasi pekerja anak ini cukup masif dan cukup marak gitu di sini. Nah, mungkin saya tanya satu-satu dulu nih Pak, ini dari ada Pak Coace terlebih dahulu. Saya ingin bertanya, bagaimana sih Bapak melihat desa wisata Ubud itu, apakah sudah betul-betul clear tanpa eksploitasi pekerja anak, atau justru memang ada dalam konteks budaya dan ekonomi lokal ini seperti itu? Gimana Pak? Sudah aman? Oke, silakan Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kita bisa ditiar yang berhubung Bapak Cokodo sampai Sabtu Presido bawah peniki. Saya adalah Biro Desa Pategal Sentral Jurusan Sami
para kepala dinas yang mewakili yang hadir, mungkin kita didukung oleh dinas pemberdayaan perempuan, dinas sosial, tenaga kerja, PPP, kemudian dari dinas pendidikan, dari veteran anak Bali yang hormati. Adik-adik saudara kami, teman-teman Ditya, saudara-saudara Ditya, adik-adik Ditya, selamat pagi. Ampun tegang nih. Cukup kami yang di depan ini tegang ya. Karena sudah duduk dapat pertanyaan katanya begitu. Terima kasih mengundang kami sebagai narasumber, mungkin luar biasa tadi disampaikan, namun tidak ada yang hidup sebagai apa-apa. Kami di Kecamatan Ubud baru tugas 8 bulan, belum sebagai pelopor. Karena pelopor sebenarnya tentang pariwisata Ubud ini adalah orang-orang Ubud itu sendiri, ya. Baik dari segi adat dan dinas. Dan dia juga tidak pernah tugas 10 tahun jadi lurah, hanya 5 tahun kita. Dari tahun 2008 sampai 2013. Bapak Ibu para undangan, pemirsa Ditya Jokodo, Ditya mengawali umum ini karena kami dari kecamatan diberikan tugas untuk menjadi narasumber dalam hal yang lebih umum yang kita sampaikan terkait dengan eksploitasi anak yang ada di Ubud. Sebelum ke arah berikut, izinkan kita untuk menyampaikan dulu kita samakan persepsi. Begitu yang pertama, ketika kita berbicara Ubud, itu ada 7 desa 1 kelurahan. 7 desa dinas dan 1 kelurahan Ubud. Dan di Kabupaten Gianyar ini unik sebenarnya, karena di Kabupaten Gianyar ini ada 6 kelurahan. Salah satu kelurahan dari 6 itu ada di Kecamatan Ubud. Ini menjadikan Kecamatan Ubud ini menjadi sesuatu yang berbeda dari dulu. Khususnya, nah mungkin teman-teman semua dari kami sudah mengetahui bahwa Ubud ini menjadi salah satu destinasi terbaik. Kita kembali tadi yang sampaikan bahwa Ubud ini ada 7 desa 1 kelurahan yang ketika kita berbicara Ubud, kita harus berbicara masalah 7 desa 1 kelurahan. Dan kita sepakat bahwa yang tadi disampaikan oleh MC ini kan, pusat budaya itu ada di Kelurahan Ubud. Kami percaya kita dan kita sepakat bahwa tentu pariwisata yang ada di Ubud ini ada di Kelurahan Ubud itu sendiri. Gitu. Sehingga kemarin negara anak berkoordinasi dengan kami untuk mengundang anak-anak yang ada di Kecamatan Ubud, itu yang sangat sepakat untuk menghadirkan perwakilan dari anak-anak seketurunan yang ada di masing-masing desa. Yang coba tanya dulu nih, yang dari Pertulu ada katakan? Pertulu. Kemudian dari Kelurahan Ubud, Kelurahan Ubud. Dari Kedewatan, Sayang. Terima kasih. Singapura. Kemudian Pertulu, Desa Mas. Nah, itu salah satu Desa Mas itu tokoh muda Ditya di Desa Mas. Pagar Tegal khusus. Kenapa Padang Tegal khusus ya? Dia karena tuan rumah dan ini apalagi bentar juru desa dan penjuru yang ada di luar desa, semua di juru desa. Nah, kenapa kami menyampaikan kepada Niki antara anak Bali dan juga tapi asal jujur betul tidak sampaikan kita dikejar nih sama negara yayasan ini untuk mengadakan kegiatan dan hadir sebagai narasumber. Kami sampaikan bahwa kami ingin dalam momen ini kita melakukan diskusi secara mengalir begitu, sehingga tidak ada kesan pertanyaan atau apapun itu yang nantinya mengarah ke hal-hal yang tidak kita harapkan, apalagi kita sensitif berbicara terkait dengan anak. Nah, kenapa kami mengharapkan mengundang semua desa? Karena 3 flashback lagi bahwa di Kecamatan Ubud ini sesuai dengan arahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Babi itu, Kabupaten Gianyar sudah siap dengan yang namanya forum anak daerah. Itu dilanjutkan dengan forum anak kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan forum anak di desa. Kedepan harapan kami forum anak di kecamatan maupun di desa di wilayah Kecamatan Ubud ini tidak hanya sebatas SK. Sehingga mungkin ada salah satu Diki yang tugas di pemerintah desa, kami sudah pernah sampaikan bahwa untuk tahun 2024 dalam perencanaan anggaran silakan di masing-masing desa menyusun anggaran yang namanya penyusunan forum anak desa yang nantinya Diki akan kita libatkan dalam forum anak kecamatan.
walaupun proses di tahun 2024 ini kita berbalik dulu, kabupaten dengan perubahan daerah sudah terbentuk, kemudian dilanjutkan dengan perubahan kecamatan. Forum anak kecamatan inilah yang akan kami ajak sosialisasi ke masing-masing desa. Arahnya kemana nih ke tema yang seperti ini ke depannya? Karena apa? Kami sangat berharap daripada harapan kita bersama Nabi Malik terkait dengan anak ini bisa daerah kita yang namanya desa wisata Ubud itu lepas daripada yang namanya eksploitasi. Walaupun itu sangat sulit, tapi kalau kita sudah berbuat, apapun hasilnya, itulah yang terbaik yang kita lakukan dengan dasar sama persepsi dalam satu kecamatan. Kami belum mengatakan kabupaten karena tiap kecamatan itu belum maksimal dalam melaksanakan tugas kami di kecamatan. Itu arah kami pada anak Bali, kemudian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan juga dan FKD di beberapa daerah. Kedepannya kami bisa bersinergi terkait dengan forum anak ini yang arahnya salah satunya ini adalah terkait apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan materi hari ini yang secara umum terkait masalah eksploitasi, kita tidak akan menyampaikan apa itu eksploitasi anak begitu. Kami yakin teman-teman yang adik-adik yang hadir dan para pimpinan di Kabupaten Niki dan Brodudul itu sudah memahami terkait dengan apa itu eksploitasi. Tapi jujur, kita sampaikan di Kecamatan Ubud, kita harus samakan eksploitasi di Ubud itu seperti apa. Yang takut mungkin dengar kalau di Ubud ada eksploitasi anak. Karena eksploitasi ini kan seperti pemahaman yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, ini adalah ada eksploitasi secara seksual, kemudian ekonomi begitu, dan dijabarkan kembali, dijabarkan seksual seperti nanti, kemudian ekonomi seperti apa, dan juga ada yang kita mungkin mengarah kepada bagaimana adik-adik kita yang SMK yang dia praktek kerja lapangan, apakah itu masuk eksploitasi? Sedangkan di satu sisi adik-adik yang SMK ini yang praktek kerja lapangan dia membutuhkan pengalaman yang untuk nantinya dia libatkan atau dia terjun di dunia kerja ke depannya begitu. Sehingga bagaimana Ubud ini kalau setelah dia melihat, kami melihat sekarang kami di Kecamatan Ubud 8 bulan terakhir ini, secara nyata kami belum ada melihat eksploitasi anak yang dari Ubud. Bagaimana dengan GPN? Itu bukan dari Ubud. Itu bukan dari Ubud. Mungkin teman-teman mengetahui bahwa di mana mereka datangnya dari mana. Itulah yang menjadi pertanyaan berat kita sebenarnya. Ubud ini sebagai destinasi pariwisata, sebagai kue yang dinikmati oleh semua kalangan. Saya tidak bisa melarang siapa yang akan menikmati. Dampaknya salah satunya ini datangnya GP, datangnya pengemis dan lain sebagainya. Dan dia membawa anak dan belum kita tidak tahu anak itu apakah betul anaknya dia ataukah dia eksploitasi lagi dari disewa dan lain sebagainya. Kita tidak tahu karena ada yang pernah dengar bahwa anak itu diberikan obat penenang sehingga dia bisa tidur dan diajak kemana-mana. Jadi terkait dengan permasalahan eksploitasi ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Adik-adik yang kami hadirkan di sinilah yang kami ingin ajak berikan masukan kepada kami di pemerintah. Karena kami meyakini bahwa pemerintah, masyarakat dan swasta dan pengisir berkirim ada dan dinas pasti punya pemikiran yang sama bahwa eksploitasi anak ini harus kita lawan. Salah satunya apa yang mungkin tidak dengan tidak memberikan kita dari pengemis juga, jangan dia diberikan uang dan lain sebagainya. Apakah kita tidak berbuat? Ini teman-teman kami dari dinas yang hadir pada kesempatan ini, yang sudah pasti mereka sudah berbuat, tetapi tidak cukup. Nah sehingga Dinas DP3A P2KB kemarin sudah melaksanakan sosialisasi tentang dua tim, pelopor dan pelapor. Inilah yang perlu kita melibatkan anak-anak baik di tingkat desa, di banyak tingkat desa maupun kelurahan sampai kecamatan dan kabupaten untuk satu suara. Apakah hanya jadi nyukur? Tidak.
Tetapi bagaimana Ubud menjadi tempat yang sangat menarik ya karena memang Ubud ini ubah gitu. Jadi kedepannya kami berharap terkait dengan eksploitasi anak ini kita tidak mencari siapa yang benar tapi siapa yang salah, tidak. Kita mencari bagaimana solusi itu harus kita jalankan bersama-sama. Nah, kami di pemerintah kecamatan jadi sampaikan bahwa kami mempunyai tugas sebagai koordinator ataukah sifatnya koordinasi di wilayah kecamatan. Dan kami mengkoordinasikan kepada semua OPD instansi terkait yang ada di Kabupaten Gianyar untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan di wilayah kecamatan kami. Contohnya masalah lalu lintas kita berkoordinasi dengan dinas perhubungan, kemudian masalah jalan koordinasi dengan PU, masalah kebudayaan koordinasi dengan dinas kebudayaan, masalah anak kita koordinasi dengan DP3 P2 kaki, kemudian masalah gepeng di PPP. Itulah yang kami lakukan secara pelayanan kepada masyarakat di kecamatan. Nah, tantangan kita di Ubud memang berat, tidak bisa serta-merta kita niki hanya melakukan deklarasi tapi tidak melakukan tindakan, melakukan rapat tapi tidak melakukan langkah-langkah RKTL dan lain sebagainya. Dan sepengetahuan kami itu kegiatan ini adalah tindak lanjut dari RKTL kita yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan bersama Lentera Anak Bali di Museum Budaya kemarin. Tetapi kedepannya bagaimana inilah yang menjadi tantangan kami di kecamatan khususnya. Tetapi kami yakin kami mendapat dukungan dari Provinsi Puri Ubud, dari desa, ada 32 desa adat yang ada di Kecamatan Ubud, ada 80 banjar dinas yang ada di Kecamatan Ubud. Ini yang harus kita satukan persepsi. Kita ada peraturan daerah, kita ada peraturan bupati, desa adat dan awi-awi dan peraturan ini harus disatukan. Sehingga tidak serta-merta kita berkumpul di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nantinya akan mengarahkan kepada sesuatu yang belum kita siap begitu. Sehingga ini harus secara general kita membahas. Salah satunya tidak ada loh pertanyaan kemarin kepada kami Pak Camat, tapi ini masalah SMK yang praktek kerja lapangan. Nikah padahal itu penting, tapi apakah itu adalah eksploitasi? Itu harus kita samakan persepsi. Kalau kami tidak, kalau tiap pribadi tidak mengatakan itu eksploitasi. Kenapa? Dia akan menemukan sesuatu yang baru di luar teori yang dia terima di sekolah. Seperti dia dulu tugas di pendidikan di STPDN, setiap tahun kita melakukan praktek. Apakah itu dikatakan? Belum tentu. Sehingga adik-adik kita yang SMK itu dia punya satu kelebihan daripada ada teman-teman yang sekolah di umum praktek secara langsung. Tetapi apakah kita semua mengetahui, merasakan ataukah dia bisa mengimplementasikan? Belum tentu. Tergantung pribadinya. Nah, ke depan komitmen ini yang perlu kita jaga. Baik dari segi pemerintah dan kepolisian, TNI, pemerintah daerah. Ini harus bersatu padu. Makanya kemarin kebetulan kita sudah mengumpulkan sekretaris desa dan kaum perencanaan se-Kecamatan Ubud. Selesai kami melakukan koordinasi rapat dengan Dinas DP3A P2KP tentang sosialisasi pelopor dan pelopor tersebut. Kami sudah mengarahkan paling tidak semua desa yang ada di Kecamatan Ubud menganggarkan untuk pelaksanaan penyusunan pembentukan forum anak desa. Dan kami di Kecamatan Ubud baru akan melaksanakan forum anak kecamatan itu, menunggu hasil dari adik-adik yang di FAD-nya. Sehingga itu sudah terbentuk, kami akan melibatkan anak-anak forum anak kecamatan. Di samping forum anak kecamatan ada yang namanya gugus tugas Google ya. Di gugus tugas itu melibatkan semua stakeholder, termasuk Kapolsek, Koramil, guru-guru dan juga dinas kesehatan juga ikut di sana, PKK juga ikut. Sehingga kita tidak sendirian bekerja sebenarnya. Kendalanya adalah kita yakin kepada dinas DP3 P2KP sebagai leading sektor anak-anak kita. Anggaran. Ketika dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah desa, Bupati mempunyai
dapat melimpahkan kewenangannya, sebagian kewenangannya kepada kecamatan. Dampak daripada pelimpahan kewenangan tersebut nanti adalah nilai halus. Nonsen kita bekerja tanpa ada anggaran nonsen. Semua ada anggaran, tetapi anggaran belum tentu bisa menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Tetapi tanpa anggaran, wah sana dikit. Sehingga itulah yang kami harapkan. Jadi kita samakan persepsi di tempat ini, kita lakukan komunikasi, kita lakukan carikan solusi. Dan kebetulan juga Datu Cogodo tidak menikina, beliau menikina, tapi sekarang paket kombo ini. Beliau pengalaman di pemimpinan, pengalaman di adat, di pariwisata, dan juga secara sosial beliau sudah lengkap. Kami pun di kecamatan mengharapkan masukan dari beliau dan mendapat dukungan dari beliau, sehingga apa yang kita lakukan sekarang bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk kita laksanakan ke depannya. Sehingga tindakan apa yang harus kita lakukan ke depannya, komitmen, kolaborasi, sosialisasi, dan sanksi ada ataukah dinas, inilah yang harus kita lakukan. Terkait dengan eksploitasi itu sudah jelas di undang-undang, tidak salah, bagi ada sampai hukumannya maksimal berapa ya? 10 tahun, 15 tahun maksimal ada, kemudian dendanya sampai ratusan juta itu sudah ada. Inilah yang harus kita kolaborasikan dan berjalan sejalan antara dinas dengan adat. Terkait dengan GPN ini yang kembali jadi yang lupa. Terkait dengan GPN yang ada di Ubud ini kembali tidak ada di Ubud dia. Inilah peran BPP yang harus dari kalangan sendiri. Kenapa yang menyinggung desa adat dan dinas? Contoh, di Ubud ada GPN. Cara desa adat mengusir ini GPN dari wilayah. Anggaplah di Widangan, kelurahan Ubud ada desa adat Ubud. Sebelah timur ketemu dengan pejalan pada Tegal. Digesernya kemana nih? Ke kiri atau ke kanan atau utara selatan? Susah kalau tidak ada sama persepsi. Nah kemudian ada Pol PP, ditangkapnya malam hari, kemudian dibawa ke Gianyar, ditaruh di mana? Niki realitanya. Karena di Kabupaten Gianyar belum memiliki penanggungan GPN. Kalau malam dibawa di pos Pol PP, siapa yang bertanggung jawab? Kembali ke HAM lagi. Makanya susah kalau di Ubud kita terkait dengan GPN eksploitasi itu kami melihat ini tidak dari Ubud masalahnya. Jadi apakah dengan kata mari kita bahas eksploitasi yang ada di Ubud, waduh ngeri yang dengarnya gimana? Coba ditelusuri secara jeli. Yang membawa anak-anak itu bukan dari itu. Nah, inilah kita harus samakan persepsi untuk kita bahwa Ubud ini menjadi daya tarik yang luar biasa bagi pariwisata dan lain sebagainya, termasuk masalah GPN, kemudian masalah pemulung dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita sepakati. Nah ke depan adik-adik inilah yang akan kami libatkan sebagai pelopor dan pelapor. Mudah-mudahan sesuai dengan arahan dari Kabupaten Gianyar, kami berharap bahwa adik-adik yang kita libatkan secara aktif nantinya memberikan masukan kepada kami. Pak, di sini ada indikasi seperti ini dan lain sebagainya. Itulah kita harus mempunyai komitmen untuk segera melakukan tindakan apabila ada laporan dari adik-adik ataukah teman-teman yang ada di masing-masing desa. Mungkin itu dari Ditya dulu secara garis besar, oleh bos kita adakan nanti wasrane komunikasi atau kata jawab. Mudah-mudahan kami bisa memberikan tanggapan. Kalau tidak, mungkin kita teman-teman dari dinas yang bisa memberikan masukan sehingga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan suatu titik terang nantinya ke depan untuk langkah-langkah yang kita lakukan berikutnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tapi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya mendengarkan apa yang kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup dengan Om Sati Om Sati 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 Om.
Terima kasih Bapak sudah menyampaikan lumayan banyak ya dan cukup general agar diskusi kita kali ini ada parameternya ya tadi Pak ya, agar ada lingkarannya yang sampai mana sih yang bisa kita bahas. Dan tadi dari Bapak Dewa Gede sudah menyampaikan cukup banyak hal-hal yang penting perlu kita bahas, di mana secara eksploitasi saya sangat mengharapkan bahwa teman-teman yang ada di sini, para hadirin di sini mengetahui bahwa eksploitasi itu kalau katanya Pak Cok bisa kita cari di Google gitu, bisa kita search di Google dulu terlebih dahulu, dan saya yakin para hadirin di sini sudah memahami bahwa hadir di sini pun pasti sudah memiliki kepedulian untuk terhadap eksploitasi tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa kasus seperti gepeng, PKL, dan juga masih banyak hal. Dan tadi kalau dari Bapak Dewa Gedenya bahwa PKL itu merupakan bagian dari tidak termasuk eksploitasi nih Pak ya, kalau menurut Bapak nih. Nah, kalau dari kami, dari beberapa pertanyaan ini mungkin ke Pak Cok aja mungkin dulu ya, karena tadi kan sudah Pak Camatnya berkaitan tentang PKL nih Pak. Kan tadi persepsi dari Bapak Dewa Gedenya bahwa menyampaikan PKL nih ke bukan bagian dari eksploitasi karena teman-teman SMK kita mendapatkan kelebihan gitu. Tapi kalau dari kami, dari Forum Anak Daerah, Nika sudah melakukan riset nih Pak, riset yang cukup banyak untuk dibawa ke Mimbar Anak Bali, di mana Mimbar Anak Bali ini merupakan bagian dari pemilihan Duta Anak Bali. Nah, dari riset yang sudah dilaksanakan, Nika dikatakan bahwa PKL itu seharusnya anak-anak itu tidak boleh bekerja di atas 8 jam. Tapi terdapat katanya tentang PKL itu ada yang lebih dari 8 jam, dan anak-anak itu ada yang sampai harus begadang sampai subuh pulangnya dan segala macam. Nah, berdasarkan Nike, selain bekerja di atas 8 jam, mereka juga beberapa ada yang kena kekerasan di PKL. Nah, maka dari itu kami memiliki persepsi yang cukup berbeda nih sama Pak Dewa Gedenya, di mana PKL ini sepertinya bagian dari eksploitasi. Nah, jadi yang mau tanya nih, ayo teman-teman kita tanya Pak soalnya, apakah menurut Bapak PKL ini sama persepsinya sama Pak Dewa Gede, apakah itu bagian dari eksploitasi, atau PKL ini sepertinya ada miskonsepsi antara memberikan hal akademis dan juga eksploitasi gitu. Gimana Pak? Boleh dijawab? Dan apakah jelas? Silakan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semua yang sangat saya hormati camat kita yang camat Ubud Pak Dewo, juga yang saya hormati teman-teman saya dinas terkait di lingkungan pemerintah ya kami di teman-teman kami dulu ada di protokol dulu di jabat semua, terima kasih banyak. Pada sadar dan tegal kami semua semakin empat dan adalah kita suasana antara kita dan berpikir dan ekspektasi apa ekspektasi tentang pikir tentang ada penanam sepak bola anak-anak tidak boleh tidak yang mudah bertemu. Itu kami di provinsi sudah berapa kali mediasi. Dulu adalah usia 14, 15, 16. Ada sekitar 6 negara, sekarang ini kan 8 negara berhubungan ikut sekarang. Nah itu universitas yang ada di Kabupaten Badung, termasuk yang ada di Kutuh, yang di atas bukan di Jimbaran, kemudian ada di Kutuh, kemudian di Kabupaten Sujarno, termasuk nanti ada yang pakai di Stadion Denpasar. Ada yang mencoba jadi penasih kubur yang berapa jam kubur, kita ada gagal mempunyai lapangan yang sangat baik berbandingkan dengan beberapa tempat. Nah, dikata di sekretariat 12-nya kubur itu adalah usia yang banyak digunakan orang tuanya. Mereka akan bilang pasti beragam menurutnya. Tidak dapat menghubungkan dari sewa tempat dan sebagainya, tapi minimal kalau U12 nanti ada setelah ini juga ada workshop. Mereka kata U12 itu bisa daripada hari kosong. Kita tahu di rumah seniman, melukis dan lain sebagainya. Sebagaimana ada lakukan perhimpunan. Jadi memorinya kan ingat dulu nanti ketika diklik dua dari desa timur di Kota Desa kembali melukis
pasti dia akan menjadi terbiasa kemudian. Ada menang sekarang udah dapat dia 30 tahun. Aniki ketua komitinya lagi ketemu dengan grup desa dengan belum kasih. Nanti kan sosialisasi demo terus studio kan disuruh ya kali Pak Agung nanti silakan kawasan mumpung di fasilitas bagus sudah bisa dipakai kan angkat dalam dari Ampulo adik-adik semua saya lagi di Gubernur dan Tegal yang juga saya hormati pengurus yayasan Lentera anak-anak ibu seluruh dan sangat aktif sekali awal bisa bantu dan kayak putar udah bukan dikit kayak putar dan lagi kesehatan dan berjalan saya nggak ada Pak buku bingung berarti mau review begini dari malam kan dari Pak Pedi Gubernur sampai jam 11 mau pulang ke sendiri takut di jalan sama lihat kan bergurun mulai dan pasar gitu semoga beli macet ya konsekan itu menyebabkan dan lama tahu anak-anak forum mengenai Gianyar yang saya hormati dan saya cintai saya banggakan estetis Kecamatan Ubud yang khususnya juga dan yang ada di sana Tegal yang saya juga banggakan saya cintai. Coba dulu pakai Google ke depan pakai apa? Serang kami ini Om Swastiastu. Senang bisa berjumpa pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan anak-anak tentunya. Tadi sudah diadakan survei kecil-kecilan dapatkan berapa data. Yang loncat-loncat aja apa yang saya kira bisa bicarakan. Beberapa dulu ya, beberapa isu yang dibicarakan ya, beberapa hal yang saya dengar tadi menyangkut masalah Ubud desa wisata ramah anak. Yang kedua eksploitasi, yang ketiga masalah gepeng. Yang pertama Ubud desa wisata ramah anak. Tema takian serang hidup desa pakai kita pernah tidak ramah sama anak-anak lagi. Tak pernah ya, luar biasa ya. Mungkin terkait juga dengan ekspektasi adik-adik semua yang saya cintai. Karena kita dasar hukumnya, hukumnya adalah undang-undang. Kemudian perlunya adalah peraturan pemerintah, peraturan menteri. Dan mungkin juga ada perda, ada pergub, peraturan bupati. Perlu kita cermati bersama undang-undang. Indonesia itu sekarang 38 provinsi, 17.000 kepulauan, kudang suku bangsa, suku yang ada di Indonesia. Sehingga produk-produk hukum di Indonesia belum tentu kita bisa terapkan secara nabi dan secara kaku di daerah-daerah masing-masing. Contohnya satu yang baru kita lahirkan undang-undang desa. Satu-satunya provinsi Indonesia yang punya undang-undang desa, 2 desa diakui dinas dan adat ini provinsi Bali. Karena apa? Undang-undang yang dibuat undang-undang nomor 6 di pusat tidak mengakomodir undang-undang desa kita di sini, tidak mengakomodir desa adat kita di sini. Ini kita perlu cermati, tidak semua bisa kita langsung terima. Kembali kepada ramah dan eksploitasi. Apa sesungguhnya didefinisikan oleh pusat tentang eksploitasi dan jejak dengan menorang desa dan orang di Ubud niki terjadi eksploitasi anak-anak itu. Ini tanah ada seorang orang datang ke pura jenis-jenis pesantren berdua kepada bagian dari eksploitasi. Jenis-jenis berbisa padahal bukan tujuannya kan pipis. Jadi ketika saya mendengar terjadi eksploitasi di Ubud, terus terang yang merasa ngeri mendengarnya itu. Kalau Indonesia menanyakan ada anak-anak yang usia sekarang 6 tahun ada kan tidak masuk? Ada. Ketika akan masuk SMP ada kan yang tidak masuk SMP? SMA sama, di luar tinggi juga sama. Bahkan ibu para Tegal itu belum undang guru-guru lagi. Guru-guru terbanyak di Kecamatan Ubud di Tegal. Astungkara jiwa mendidik itu diturunkan dalam hal yang positif. Sebab seringkali di mana kebanyakan guru biasa banyak apa menjaga ke sana gitu. Karena semua aku benar gitu. Astungkara bikin yang dia bisa menurunkan yang baik.
Jadi definisi ini perlu kita perbaiki, perlu kita sesuaikan dengan desa. Wakil museum yang mengatakan bahwa ramah anak dicerminkan dengan adanya ruang-ruang interaksi untuk anak-anak. Kota dan pasar selalu mendapat salah satu di Bali adalah keberadaannya paling tinggi. Kenapa brand ini? Salah satu di antaranya karena banyak ruang-ruang terbuka permainan anak, ada ayunan, ada pelosokan dan yang sebagainya. Kalau itu ditarik di bawah ubur, Ampura Pembangunan mungkin ini adalah penyapa mikir. Walaupun tidak menurut kemungkinan taman kanak-kanak kami siapkan buat bermain-main sesuai dengan usia taman kanak-kanak. Tapi ketika sudah masuk SD, mereka harus berinteraksi di sana-sana, di tempat-tempat latihan, di Balai Banjar, di pulau-pulau tadi, misalnya. Yang dikis di atas pelosok adalah SD ada tempat-tempat bermain yang sesuai dengan usia mereka di perkotaan. Yang khawatir karakter pedesaannya justru akan hilang. Kita harus membedakan anak-anak yang tumbuh di kota, di pinggiran kota, atau di pedesaan. Harus dibedakan, tidak bisa kita memperoleh, tidak bisa digeneralisir. Apa yang cocok untuk mendidik anak-anak di perkotaan akan cocok dipakai mendidik anak-anak di pedesaan. Sangat berbeda. Dan kebetulan pembina tingkat nasional untuk orang tuna, jadi dia dapat dari presiden. Saya bisa bina di mana anak muda ini di Rian, di mana orang dapat hak dari presiden. Ini yang perlu kita perhatikan. Tadi secara geografi kita dibagi beberapa provinsi. Demikian juga dibagi sekarang ada di kota, di pinggiran kota, di pedesaan. Kita tidak bermaksud untuk mengajarkan anak-anak untuk tidak pangsingnya mengajar. Bagi ahli tipis ini betul apa yang semua orang sendiri pati. Nika tingkat pendidikan atau lama belajar anak-anak ini masih di bawah 8 tahun. Sekarang sudah, saya kira sudah di atas 12 tahun. Sejalan dengan program pemerintah, bebas SPP, bebas belajar, bebas pendidikan sampai umur 12 tahun. Dan kalau kita teliti pada zaman itu, memang betul, sekitar tahun 2000 awal, banyak anak-anak di desa-desa khususnya, oleh orang tuanya selalu ditekankan untuk menyelesaikan membantu pekerjaan orang tua, misalnya nafas pokok, hijab, dan lain sebagainya. Tapi dengan usaha yang dilakukan teman-teman di pemerintah kepadanya, asal ada sekarang akan teruskan meningkat. Dan ini yang terkait dengan masalah kapan anak-anak disuruh bekerja, kapan anak-anak itu bukan bagian dari bekerja. Masalah PKL tadi ada di sebuah apa yang disampaikan ada sampai larut malam sampai di atas jam 8 dia tidak melihat persyaratan tidak melihat apakah harus 4 jam, 6 jam tidak melihat. Andai kata itu menjadi persoalan gampang sekali. PKL hanya boleh diberikan selama 5 kali dalam seminggu, maksimum waktunya 4 jam. Di atas 4 jam pelanggaran. Jelas teruskan di perjanjian. Dilarang memperjalan PKL pada waktu malam. Jelas. Ini buat kita tidak tahu ada kerja apa tidak. Kita tidak bisa mengatakan sebuah pelanggaran kalau tidak ada ketentuan. Pelanggaran adalah kesenjangan, ketimpangan antara peraturan dan fakta. Kalau peraturan tidak ada, jangan sampai nanti gara-gara ada kasus 1, 2, 3 ada berapa kasus yang muncul, PKL kita diadakan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak kita hanya bisa di atas buku saja. Pengalaman yang saya sampaikan dari semua, agar mereka diberi di desa Ubud yang sangat kaya. Tapi kondisi tersebut tidak terjadi pada diri saya. Dan mereka pada usia-usia yang kira-kira kita sedang mengalami masa paceklik. Saya kira adik-adik ada yang mungkin orang tuanya mungkin belum lahir sekitar 80-an. Kita pernah mengalami paceklik luar biasa. Beras habis di Bali. Sampai kita mendatangkan gandum dari Belanda pada waktu itu. Kita mendatangkan bulgur pada waktu itu. Yang membuat kita sekarang tergantung sama gandum. Itu dampak kebijakan pemerintah tahun 60-an. Sampai sekarang bikin roti sedikit gandum, berarti kita berperusahaan gandum Indonesia ini. Itu dampak daripada kebijakan tahun 60-an. Karena kita kemarin pada waktu itu. Kalau usia masih usia SD, adik-adik semua misalnya sekolah di SD 3 Ubud dan guru sekolah dari Bangkok, ada Bu Puri, Pak Rego, Pak Kerjang, semua guru sekolah legal. Kondisi Ubud tidak seperti sekarang.
pasar Ubud pun tidak semoga sekarang sangat-sangat sederhana. Saya membantu ibu membuat namanya waktu itu es mambu. Tidak punya kulkas, hanya box es. Jadi box esnya dimasukkan ke sana karena ada kulkas. Kemudian es mambunya dimasukkan ke kulkas plastik termasuk bubur kan. Isi gula, air dan sumber kuning atau darah. Terus di box es itu besoknya bawa ke sekolah. Itu saya lakukan waktu saya di SD. Mengambil dan masuk. Untuk beli bubur, ada namanya sekarang restoran bubur yang di Timur. Itu niatnya dengan bubur depan sekolah. Untuk bisa makan bubur, saya harus menukar telur bebek yang saya balik pulih untuk bisa makan bubur. Apa disputasi? Kondisi yang seperti itu. Apa akhirnya saya guru besar sekarang? Bidang pendidikan saya 3. Guru besar di bidang arsitek, guru besar di bidang desain, guru besar di bidang kebudayaan. Selesai sekolahnya. Padahal latar belakang saya dagang telur bebek dulu. Membantu orang tua, ada es mampu. Saya yakin adik-adik tidak seberat itu sekarang. Lulus SMP, ayah sudah pikir, kalau anak saya terus diubur begini sama ibunya, mungkin anak saya jadi apa-apa. Saya jadi Pak di Australia pada umur 14 tahun. Saya di Australia bekerja sebagai tukang distribusi umur 14 tahun. Dia bisa survive secara kerja imigrasi, tidak punya bekal khusus dipulangkan. Saya kejar dan saya magang sebagai travel namanya Bali Travel Service. Dia lingkungan yang mendidik saya waktu kecil waktu usia SMP, SD BKS, memenangkan waktu SMP magang di Australia. Untuk pada waktu dan anak SMP sama Australia yang tertarik ke Bali, dikirim ke Bali, orang tuanya membuatkan kamar dari bedek di dalam bundutan sebanyak 12 kamar. Itulah cikal bakal dari orang Australia lari ke Bali banyak. Karena orang kecil mereka banyak mendapat pendidikan di Ubud. Kenapa Ubud? Karena di Australia baru tidak banyak pantai. Karena pada tahun 70-an banyak anak-anak usia SMP, SMA di Australia, mereka ke Bali sebagai murid yang kerja lapangan, ya, terus di lapangan. Di sini dicari para seminar dan lain sebagainya. Dia belajar mahal, belajar terus. Inilah kemudian tahun 90-an, setelah usianya 30-40 tahun dia menjadi Pilates. Yang dulu diajak oleh orang tuanya kemudian dia datang dengan sendiri. Kenapa akhirnya Ubud terkenal di Australia? Nah, kembali kepada pendidikan tadi. Jadi, apakah itu hal yang salah? Di Padang Tegal, bahwa pergi orang berdalam Padang Tegal, curang ternyata curang biasa-biasa dari anak-anak yang kecil berpartisipasi sampai di Indonesia begitu mereka sangat antusias ya. Ketika kita bisa arahkan mereka menjadi hal yang positif. Apakah mereka tidak berprestasi di sekolah? Berprestasi. Dia punya guru besar satu sekarang dekan diisi Bung namanya bikin guru kalam itu sedang usulkan guru besarnya. Padahal masa kecil bilang tegal yang hidupnya dulu di Bokongan di Tegal berapa sekarang usulkan guru besarnya. Artinya apa? Saya tidak mematahkan semangat adik-adik untuk berprestasi. Karena keberhasilan seseorang ada 3 kunci keberhasilan kita. Kalau kita terlalu mencurahkan perhatian kita bertumpu pada pendidikan formal, tegak pengkajian S3, segala macam, tinggi ilmu dia, manusia tinggi. Kalau itu dia pakai dasar pada keputusan, maka setiap keputusan dia akan dasar, akan kaku, akan matematik. 2 sama 2 sama 4, 4 sama 4 sama 3. Itu kalau kita hanya bertumpu kepada pendidikan formal. Dan yang kedua, ada hal yang harus dipikirkan lingkungan. Kalau yang satu akan berdasar pikiran dia, yang kedua akan menguatkan perasaan dia. Kalau lingkungan dia ini tidak benar, maka perasaan dia juga tidak benar. Ini yang kedua. Tapi jangan juga perlu diubah hidup ini hanya untuk besar di lingkungan. Cerbaron hanya kita lukis, kita tahu lukis itu punya nilai ekonomi untuk terjual. Kita di sana saja. Atau kita jadi penari, boleh jadi wajah menari di Sanggar, asal taruh boleh tidak keluar dari legal. Kalau di sana saja kita didukung oleh pendidikan formal, maka dalam setiap keputusan dia akan penuh dengan buat.
Kalau dia bertumbuh pada pendidikan formal saja, dia akan menjadi gersang, kaku, dan matematik. Pada ilmu bukan matematik. Kalau dia hanya bertumbuh kepada lingkungan, pada seni, dia akan penuh dengan kebimbangan dalam keputusan. Jadi padukanlah pendidikan formal dia sama lingkungan yang itu apa diinginkan. Dia bisa punya arah. Seorang orang tua yang jumlah asok di Ubud, semua mungkin anak sekolah bersekolah bareng pada ayat namping baju, bareng ayat namping dagangnya. Secara tidak sadar kita sudah memberikan ilmu entrepreneurship kepada anak kita. Sudah entrepreneurship hal-hal kecil. Entrepreneurship adalah ilmu yang melakukan pekerjaan lebih daripada apa harus dilakukan. Ketika seorang anak kecil yang hanya dengan menjawabnya nyaku saja, lebih dari sekian, boleh nampil pengaruh network lagi mendagang. Itu sudah melakukan jiwa entrepreneurship. Yang sudah tidak perlu. Ada umur-umur yang memang kita harus ikuti tinggal-tinggalnya, bukan ekspektasi. Dan tadi ada yang masuk ekspektasi lebih lagi pada tadi dari lapangan. Itu mari kita cari solusinya, buatkan kriterianya. Kalau ada restoran hotel yang melamar, cabut izinnya. Yang keluarga dari Bali sanggup, bang yang Pak hotel itu melamar, yang menyebut izin dari dalam bupati dan gubernur yang berizin bisa. Saya ingatkan dan sebagainya. Kriteria kita buatkan, mantan kita hantam semua. Jadi bekal kita berkeputusan pendidikan, lingkungan, yang terakhir adalah bakat. Jangan memaksakan bakat. Mesin bakat memimpin tahun 44 masuk memimpin presiden tahun dan dunia. Jadi bakat kita penting. Sesing-singnya dari presiden dan dari OSIS dan di situ Nabi baru kita punya jiwa. Kalau belum memimpin, kita diserahkan diuji bagaimana kita mampu menggerakkan orang lain. Bakat itu penting. Kalau adik-adik punya bakat fashion, harus teruskan. Mungkin suatu saat dia akan menjadi desainer yang terkenal. Kalau dia punya bakat menari, harus jadi penari yang terkenal. Tapi ingat, pikiran otak terpisah. 3 hal itu diri Roma. Dan cerita sedikit tentang ramalan Joyoboyo turunnya Ratu Adil. Disebutkan seorang yang menaiki kuda putih dengan gagah perkasa, di tangannya memegang senjata tomat dengan ujungnya trisula. 3 ujung. Dibahas apa yang dimaksud dengan Ratu Adil, apa yang dimaksud senjata dengan trisula. Ternyata Ratu Adil itu semua dia adalah hal-hal sifatnya imajiner. Seorang pemimpin nanti yang jadi senjata penugas pemimpin di ujung trisula itu. Apa ujung trisula itu? 1 adalah pemimpin yang cerdas, 2 pemimpin yang bijaksana, 3 pemimpin yang adil. Ketika ada pemimpin yang punya jiwa trisula ini, pada saat itu yang dibilang Ratu Adil turun. Jadi jangan berharap anak dia akan ada Ratu Adil tengah. Anak Pak ini lahir di Ratu Adil tidak. Ratu Adil dari imajiner, kira-kira itulah bayangan orang Ratu Adil tersebut dibuat oleh Jokowi. Ya, teman-teman semua, adik-adik semua, memang ini pekerjaan berat yang akan adik-adik semua persoalan-persoalan kita hadapi sekarang di Ubud, di Gianyar, di Bali, sangat-sangat kompleks. Pariwisata kita dari malam dan sampai jam 11 lebih diskusi dengan Pak Gubernur kemana kita bawa Bali ke depan. Penyeser tidak semua penyeser bilang-bilang berprestasi. Ada penyeser bahkan ditangkap, temuan OTT dan lain sebagainya. Tidak semua sudah bilang-bilang. Berangkat itu contoh. Karena anak-anaknya semua yang pernah masuk, yang masuk berbagai-bagai, dan bagaimana perayaan omongan rumahnya sangat luar biasa. Dan contoh pada dia. Desa-desa lain, mohon maaf, mungkin sudah setara atau mungkin banyak masih ibadah padang tegal. Ini persoalan-persoalan kita dari semua tentang kemiskinan gepeng. Kan tidak tahu betul dari itu, tidak pernah terselesai masalah ini. Saya baca teori kemiskinan, tidak ada satupun masuk gepeng itu dalam teori kemiskinan. Ada 6 teori kemiskinan, ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan relatif, ada kemiskinan kultural,
ada kemiskinan ekstrem, kan ada masuk GPLP ekstrem di kemiskinan itu. Kalau kemiskinan relatif memiliki telah motor, besik, telah sepeda, itu miskin dan atau mungkin mobil, besik itu telah sepeda motor, miskin dan karena dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Bukan mungkin miskin mesti gitu. Atau ada yang tidak ada akses dia ke bank, dia berada punya kemampuan, tapi karena hasilnya sekarang jalan dan ada gitu, jadi dia miskin struktural. Ada yang miskin struktural di Bali dia ada, bahkan dikaitkan dengan vaksin di saudara. Terkutuklah kamu selama hidup biar nanti minta-minta. Ada gitu. Itu kultural, dipegang terus untuk saudara ini. Dia berlindung di balik malas dia bekerja gitu. Kemudian karena kutukan saudara yang bangga makanya dia harus hidup ini dididik terus. Ada yang kultural kebetulan sekarang ketemu dengan kemiskinan baru, kemiskinan profesional dikelola orang-orang kultural ini oleh manajer kemiskinan ini, di drop pagi-pagi dengan mobil, malam-malam dijemput, ya makan malam ini siapkan pop mie, diberikan di mat-mat yang ada di Ubud, demikian seterusnya. Sehingga perlu formulasi khusus bagaimana menyelesaikan persoalan GPN yang banyak terjadi di perempatan. Kalau dia melihat betul-betul mereka miskin, memperoleh yang berpakaian teman-teman siap mengadopsi. Dia sendiri malah jadi orang yang miskin, papat mungkin. Dia aja masuk Astungkara yang dia ajak-ajak semua kebanyakan berhasil. Jadi orang yang di perempatnya ketemu kok, atau dia saya ajak anaknya sekolahnya masuk usia-usia kira-kira 8 tahun, 7 tahun lain itu atau sosok ini dia bersedia mensekolahkan, tapi mereka tidak ngasih. Mungkin alasan ibu yang terjadi dari luarnya. Apakah nanti dia siapkan semacam berpastinya ke orang tua yang menyetujui? Apakah siapkan misalnya pura pembangunan Indonesia di Berantegal ada tempat kosong, didik mereka. Ini akibat mereka sedawatnya. Amannya adalah guru-guru di luar jam sekolah, dia nggak menjadi volunteer, jadi surat, jadi relawan, dia ngaji dengan 1 jam, 2 jam. Mungkin berbayar, asal orang tuanya mengizinkan, karena orang tuanya juga ini dipakai alat berjualan ini. Jelas pakai tangan oleh lingkup, oh ini trotoar jalan, nggak tahu kangen. Iya, itu benar. Saya solusi yang ada pada dalam saya lanjut dan kita pasti dan saya punya terus ke depan saya ke depan. Jadi adik semua, itulah kondisi kita yang sangat kita sayangkan. Padahal kita tidak dilahirkan yang namanya Pulau Dewata, dilahirkan di Ubud yang selama COVID. Saya buat buku sampai 1 Padma Buana, yang kedua Siwa Mandala. Dalam waktu 3 tahun yang membuat 2 buku sebagai sumbangsinya. Kenapa saya lahirkan buku Padma Buana? Jadi saya dulu dan dijayah di Bali, mana dijayah 2 triliun. Kok memakai komentar kecil? Dijayah. Dan coba, konen Bali ini luar biasa. Ketika Bali ini diciptakan lagi, Panjali waktu turun. Ada wanginan keluarga Sang Iswara, wanginan Brahmo, Wisnu, Ayam, Madewo, Maungan, Siwo dengan dan kebetulan di Ubud dapat Siwo Mandalanya karena beliau beliau berada di Profesor Jagat di PJ. Dan begitu saya jadi bertaruh 9 bertaruh nyago Bali, dan ketika kita dilahirkan pun beliau masuk pada kita karena Ring purwo tunjunge putih yang iswaro dewatanyo ring pakusuk pranahiro nesro pada iswaro masuk pada kita. Kemudian dia sekali jantung. Begitu hebatnya dari orang Bali. Apakah kita masih belum miskin? Terus doang terus apa namanya? Meremehkan bicara bertaruh ternyata berada di Bali namanya Pulau Surga. Masa di surga ada GP jalan, masa di surga atur banget ada pekerja
Ampura membangun bahasa karena ketika benar-benar berdik di sentratuar, itukah surga, itukah siwa mandala. Oke, kira-kira mengindah betul. Indahnya sore yang atas nama perusahaan apa namanya pekerjaannya pun di lendangan ada menaik batis atau mudean menaik itu dan sebagainya. Apakah betul dari kerjaan mendapat hasil yang memadai dengan desa itu atau ada kerjaan lain beri ambil pengawasan masih. Ya, demikian perlu. Jadi persoalan kita ingin sampai dari semua tolong dibantu kami di Ubud. Kalau ada persoalan eksternal saja dibantu, suarakan, tolong diteriakkan. Nih. Dia di Ubud sangat-sangat senang dengan adik semua. Gimana caranya Ubud kita cintai, beri tempat daripada peradaban Bali semua. Pernah dengar namanya Desmond Tutu? Itu pendakwa yang menerima Nobel Perdamaian Dunia. Dia mengatakan Ubud adalah jantungnya Bali. Jadi jantungnya, karena semua peradaban lahir dalam ini. Kita bicara peradaban dari dalam Subak, lahirnya adalah di mulut ulu lembah antara Pencangkuan sama Karo. Yang Subak yang dari sekarang lahirnya dari adik semua pada abad ke-9. Kemudian yang namanya peradaban Kayangan Tiga Desa Adat lahirnya di Salatiga di Berdulu kira-kira 3 kilo lagi. Dan peradaban pariwisata dunia mengambil akhirnya di Ubud. Begitu hebatnya network kita. Kenapa masih ada orang miskin? Siwa meninggi kita. Dikira PR adik semua sertifikat desa Ubud, terutama yang peduli pada Ubud. Inilah benteng terakhir kita. Yang menangis sebenarnya beberapa daerah sekarang klub dan lain sebagainya. Yang menangis beberapa daerah yang tadinya tenang sekarang hiruk pikuk menjadi macet dan lain sebagainya. Tapi tidak akan khawatir Ubud akan menjadi seperti itu kalau kita tidak mulai sekarang pikirkan habis kita. Karena benteng terakhir dari sini. Tiga ini semua, mohon maaf mungkin tidak sesuai dengan tema, tapi ini pertanyaan apa saja ditanyakan oleh Aston Kalikan saya jawab, kalau tidak saya jawab saya catat besok saya kira 2000 ketua untuk dijawab nanti itu. Untuk sementara sekarang untuk mancing pertanyaan dari semua yang senang hati yang akan dengarkan. Sebenarnya ada satu lagu yang ingin saya sampaikan yang selalu saya dengarkan ketika kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir penutup masa. Tolong kita cintai Indonesia kita, Bali kita, Ubud kita ini. Kita hanya sebagai peminjam, bukan sebagai pemilik. Kita hanya sebagai pewaris, bukan juga sebagai pemilik. Dijaga yang baik. Terima kasih. Om Santi Santi. Ya itu dia ya, dari kedua narasumber kita sudah membuka dan juga sudah mengucapkan dan juga menjawab pertanyaan cukup general, dan tadi juga sudah dibahas tentang PKL. Berarti Bapak cukup setuju bahwa PKL itu tidak eksploitasi? Oh ya, berarti tergantung pada aturan yang berlaku gitu. Baik Pak, tadi kita sudah menjelaskan tentang PKL dan juga sudah mengarah juga ke gepeng, kenangan, dan juga mengarah pada anak-anak yang memang pada dasarnya memang ingin bekerja dan segala macamnya. Dan tadi Bapak juga sudah menceritakan bagaimana dari kita bekerja keras itu bisa mendapatkan posisi-posisi yang mungkin kita inginkan. Nah, dari sinilah mungkin saya bertanya Pak, gitu, sebagai sebelum kita ke penutup gitu ya, sudah dijelaskan bahwasanya tadi ada permasalahan gepeng, PKL, dan ada permasalahan lagi satu ini yang mungkin secara garis besar, secara
solusinya bagaimana dari Bapak narasumber. Di mana permasalahan selanjutnya tentang eksploitasi anak itu adalah tentang ladies company. Ladies company itu istilahnya seperti ini Pak. Jadi ada anak-anak yang dipekerjakan di salah satu perusahaan yang mengarah pada prostitusi. Nah, dan hal tersebut Nike ada gitu. Dan dari kemarin kita pada saat BIMTEK pertama hari pertama pihak Puspaga Nike sudah mengutarakan permasalahan ini. Katanya dari laporan Puspaganya menyampaikan bahwa ada seorang bapak yang anaknya itu hilang Pak, gitu, tidak ada kabar. Dan ternyata direkrut di ladies company, dan ladies company ini di perusahaan ini teman-teman dan hadirin di sini yang mungkin siapa tahu gitu, ada salah satu perusahaan yang menggait anak-anak perempuan untuk prostitusi, di mana itu suatu bagian dari seksualitas gitu, kerjaan yang seksualitas gitu, dan itu anak-anak gitu, perempuan gitu, dan ada perusahaannya ladies company ini gitu. Nah, dilihat dari sekarang permasalahannya ada gepeng, kemudian ada permasalahan PKL ini yang mungkin ada berbeda pendapatnya menganggap itu eksploitasi, ada yang juga tidak. Terus juga ada anak-anak yang berdagang di sektor pariwisata, dan yang paling berat mungkin saat ini yang bahas adalah tentang ladies company ini. Nah, kita tahu ladies company pasti kalau didengar kata prostitusi pasti suatu hal yang negatif sekali Pak ya. Nah, dari sini yang bertanya dengan beberapa permasalahan yang ini, bagaimana peran pemerintah gitu, dari entah itu Kecamatan Ubud dan Bapak Coace yang pernah menjabat sebagai wakil gubernur ya kan, solusi untuk keempat permasalahan ini ya kan. Jadi masalah ini cukup penting untuk kita bahas, yang pada ujungnya pasti ke arah solusi. Seperti yang Bapak Gede bilang, solusi ini harus kita karyai, kita harus gaya bersama-sama kita. Nah, saat ini yang untuk pertanyaan ini, bagaimana solusi untuk permasalahan yang cukup konkret ini? Gitu. Harapan Bapak ingin mengajak semua pihak itu seperti apa? Apa yang mungkin dari benak Bapak, inspirasi Bapak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, terutama pada ladies company ini? Mungkin dari Pak Coace atau dari Pak Coace? Pak Coace, silakan. Ya, terima kasih ladies company. Memang dia lagi marak-maraknya. Sebenarnya ini hanya delik saja, kalau bahasa seperti yang dia bilang tadi. Ini sangat menjebak dari semua. Saya pernah mendengar hal-hal seperti ini. Saya tanyakan sampai pelaksana yang rekrut, karena dibilang untuk keperluan fashion lah, untuk foto model lah, dan lain sebagainya. Ini perlu kejelian orang tua melihat. Logis enggak? Karena yang saya lihat ini anak-anak juga ada beberapa hal yang saya tanyakan yang begitu. Kemana arah anak-anak saya akan membawa? Mungkin mereka akan menjadi orang terkenal, Pak. Mereka bisa jadi pemain sinetron, mereka yang punya bakat nyanyi bisa menjadi artis penyanyi, dan lain sebagainya. Bagaimana tahapannya? Oh, nanti setelah kami rekrut, kami akan bawa ke kota mana Surabaya, yang kota besar ceritanya. Di sana ada peran-peran anak-anak juga ada, Pak, bisa mereka mengambil bagian di sana. Kalau mereka belum dapat bagian, di mana kamu kadar? Kami tempat penampungannya Pak Kos. Saya mulai gini dengan orang-orang ini. Karena saya tahu sebelumnya hidup di Bogor kota, keras hidup di Bogor kota setahun sekali gitu. Kamu ajak kemana anak-anaknya? Saya titipkan sampai mereka dapat job. Nanti setelah dapat job, mereka baru kerja bayar di uang kos. Kalau selama yang dapat job, mereka sudah kalau bangun sama orang tuanya akan menitipkan biar ke ibu kota dan lain sebagainya. Kami ajak sejarah. Masuk akal argumentasi seperti itu. Sebagai orang tua masuk akal, sangat tidak masuk akal. Bagaimana anak gadis itu umur 16 tahun diajak lepas oleh orang tua yang tidak jelas. Besok makan apa, tidur di mana, tidak jelas. Itu yang pertama. Faktor eksternal yang mengiming-imingi anak-anak kita, yang kebetulan usianya adalah usia-usia yang masih sedang ini. Apalagi ada problem rumah tangga, orang tuanya bentrok, ayah sama ibunya menjajal, mendapat di orang tua bayangan yang diharapkan bisa berikan perlindungan. Kesana dia akan berlindung orang tua bayangannya ini.
dan terjebak tadi ya pada kehidupan konsumtif. Ini persoalan-persoalan tidak bisa pemerintah menyelesaikan sendiri, tidak bisa juga orang tua menyelesaikan sendiri. Semua harus kita di Bali ada semua sekarang yang kita krisis ya, krisis semua kita krisis. Bukan saja orang-orang tua, anak-anak semua saya lihat. Ini isu yang saya malu bicarakan sama Pak PJ. Pak PJ apa sih kurangnya? Kita punya desa adat, kita punya Indonesia. Kenapa sampai kecolongan, sampai bangunan besar terbangun tanpa sekolah Indonesia saya? Alasnya OSS izin dari pusat keluarnya. Apa sebegitunya? Orang yang kuliah ngambil S1, S2, S3, apakah tidak perlu ijazah SD atau SMP sebelumnya? Artinya orang memberikan perusahaan apa tidak perlu Indonesia tahu? Apa tidak perlu berasa tahu? Langsung kan Jakarta di semua orang kita perdebatkan. Karena saya tidak menerima gitu loh, diinjak-injak ini daerah yang sangat saya cintai, kemudian diinjak-injak orang sembarangan hanya pakai pakaian ala kadarnya maupun di jalan dan lain sebagainya. Kok dibeginikan? Di mana begini? Nah, kita tidak mengerti. Parkir sembarangan depan asok kita hanya dengan alasan kita mendapat pembeli, kita biarkan. Restu kali di Tegal persis akhirnya jalannya yang luas kalau saya kena tegas. Tapi tidak semua begitu. Kita kurang. Nah dari perspektif adik-adik yang saya sekarang belasan SMA ada, bantu kami teriakkan ini semua. Jadi adik-adik bareng berteriak dan bernama satu periode, satu satu angkatan yang mulai peduli. Teriak. Sore-sore di jalan diikuti. Kalau ada kira-kira yang bertentangan soal budaya masyarakat setempat, teriak deh. Dia punya medsos. Masa lu dilantik sendiri teriak, pas kasihan dia ngomong. Asalkan jangan sampai kena undang-undang TE. Ya, asalkan yang sana hanya muka data aja, data adik dunia, data adik. Mohon maaf saya diri lihat kalau yang berhak administrasi terkait di barat ini berikan informasi. Kalau tidak ya datang aja stasiunnya langsung. Tolong dibantu kami, tolong dibantu. Kalau adik-adik bicara pasti akan lebih efektif. Suara-suara anak itu jauh lebih jujur. Pada suara-suara kami ini mungkin yang kita tutup, yang menutupi masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial. Kalau adik-adik saya yakin dia jujur karena masa depan kita adik-adik semua akan merasakan. Jadi jangan sampai kalian tidak ingat apapun di masalah pemilihan, masalah apa saja, dia perhatikan baik-baik. Jangan dia teradu domba. Ada yang sudah 17 umurnya, ada yang memilih, dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik. Bukan karena saya akan nyalon, saya memberikan nyalon juga. Amal saya di Kabupaten Bali dan Bang Nyalon ngasihnya, mungkin ada tahu waktu mereka jujur dan jumat gitu. Jadi, karena saya merasa prihatin, dibeginikan daerah saya, kok dibeginikan pulau saya. Dan ini tolong adik-adik, adik-adik semua ya, bantu kami bantu di Indonesia. Kalau dia ada yang tidak beres jalan di mana, teriakan. Terus tadi ngomong pasti teman-teman kita juga ada dasar hukum kalau tidak. Ada dasar hukum untuk mengajukan biaya nanti kepada DPRD. Ada perlu dana tambahan untuk mengangkut KPN di Ubud. Jangan pada pakai. Itu kalau dia sudah bicara pasti dengar. Dia tolong dibantu ya. Jadi saya setuju. Terima kasih disampaikan baik dalam kriterianya itu kasus ya. Kenapa kasus terjadi setelah tidak bisa ya? Tapi tidak banyak menimpa anak usia 17. Jadi banyak menimpa anak-anak kita yang PKS sudah ambil D1, D2, D3. Karena ada peraturan baru sekarang pemerintah bahwa tenaga outsourcing, tenaga kontrak tidak boleh lebih dari 3 tahun. Kalau 3 tahun tenaga kontrak tidak diangkat oleh satu perusahaan jadi pidana. Sehingga kewenangannya Apa yang terjadi perusahaan sangat pintar perusahaannya dan orang kembali tenaga kontrak, tapi mengambil tenaga praktek. Apa untungnya? Dasar dapat orang-orang sepintar tenaga kesehatan pendidikan cukup di 1, di 2, 3. Yang kedua mereka terus menggali berkisar UMK. Cukup keseluruhan resource makan juta jadi dan tidak kena hukum pidana. Ini juga hukum-hukum yang diberikan sebab akibat. Jadi gara-gara keluar hukum Omnibus Law yang mengatakan outsourcing harus diterima dalam waktu 3 tahun, maka keluar akal orang pengusaha. Ini yang kita diskusi, harus buat peraturan tandingannya. Apa cara kita
agar jangan sampai anak-anak itu terjebak. Nika, adik-adik semua sekali lagi terima kasih banyak terima kasih. Mudah-mudahan kuliah adik sesuai dengan usia adik ini bisa kita manfaatkan untuk ikut bersama-sama perbaiki dan kita cintai. Terima kasih. Tadi solusinya Mohon izin mungkin menambahkan tadi sudah sangat banyak. Dan kebetulan juga di sini kita mengundang dari instansi terkait. Ini salah satu solusi juga untuk ke depan. Satu, adik-adik yang nantinya kita libatkan, kami berharap sekali semua desa diaktif forum anak desanya. Tolong bantu juga kami dari situ. Suarakan dari forum anak desa untuk menyampaikan mengawal di masing-masing desanya. Yang nantinya kita koordinasikan di kecamatan. Yang kedua, himbauan kepada dinas instansi terkait. Segala informasi tadi yang sudah diterima, niki kita kaji. Nih, tidak bisa kita menyelesaikan satu kewenangan di instansi terkait saja. Tidak. Contohnya GP kita serahkan ke GP tidak bisa. Kita harus dari dinas sosial juga. Sehingga terkait dengan list company dari dinas terkait kita dari tugas tak bisa tanpa adanya penegakan hukum dari PolBP dan dari kepolisian. Karena ini yang harus kita suarakan bersama. Jadi masalah seperti ini kan terkait tadi tugas pendidikan tidak bisa juga kita selesaikan tanpa ada komitmen juga dari perusahaan, dari para pengusaha. Sehingga kacamata kita lihat itu tidak bisa secara parsial, kita harus netral. Sehingga inilah yang kami berharap dari semua instansi yang ada di Kabupaten Gianyar, kita awali disampaikan dengan penyampaian apa yang kita peroleh hari ini. Bagaimana kondisi di Ubud, yang bisa kita katakan bahwa di Ubud ini harus adanya perlakuan khusus dari Kabupaten Gianyar terkait dengan apa yang sudah diberikan oleh Ubud kepada Kendal Gianyar, pada Bali juga sehingga harus adanya perlakuan lebih khusus lagi di Ubud untuk hal-hal yang sifatnya sensitif yang mengarah kepada pariwisata pada khususnya. Sehingga mohon niki solusi yang saya berikan yang kedua ini adalah komitmen daripada OPD terkait untuk melakukan pembahasan secara general tentang permasalahan ini. Kami di kecamatan siap untuk apapun akan diajak berkoordinasi tentang bagaimana mengatasi permasalahan yang diuji. Jika kita tambah dari tiga, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada maknanya, dan ke depan kita suarakan bersama, baik dari anak-anak forum anak desa, forum anak kecamatan dan kabupaten. Terima kasih waktu yang memberikan. Baik, terima kasih Bapak sudah menyampaikan solusinya tadi bahwa dari Pak Cuacanya perlu ada suara dari kami nih Pak nih, dan Pak Dogri juga menyampaikan bahwa ini ada forum kecamatan ada, boleh angkat tangan? Forum kecamatan Ubud, oke tepuk tangan dulu dia mau hadir, dan di sini juga ada teman-teman SCT ya, boleh angkat tangan juga? Oke, terima kasih juga sudah hadir dan seperti sudah dijelaskan juga sama Pak Cuaca dan juga Pak Dewa Gede. Sangat mengharapkan bahwa suara dari anak-anak ini Pak supaya tetap disuarakan permasalahannya terus. Berarti kita menyuarakannya nih ke lewat mana nih? Langsung bersuara, kita mengechat siapa gitu boleh? Oleh kecamatan, perwakilan kecamatan bisa lewat Pak Dewa Gedenya, STT bisa lewat ke Pak Dewa Gedenya juga gitu. Boleh gitu ya. Nanti ya aman, nanti kasih minta nomor WhatsApp-nya Pak ya. Sudah ada di situ. Oke, siap. Berarti menyuarakannya entah itu dengan langsung mengirim pesan, mengirim email, mengirim Instagram itu kayak Pak Cuaca kan punya Instagram kayak Pak langsung DM Bapaknya kan bisa ya Pak. Nah, selain suara dari teman-teman, Bapak juga menyampaikan bahwa seluruh pihak yang ada di sini entah itu Disnaker, dinas sosial, seluruh pihak instansi juga bekerja sama supaya permasalahan tentang entah itu gepeng, PKL dan yang paling penting kan ladies company supaya dapat teratasi dengan baik. Nah, karena untuk pertanyaan yang terakhirnya, apakah ada probabilitas para praktisi kepentingan yang di sini untuk talk show untuk hari ini, apakah ada keinginan untuk membuat kebijakan pemerintah, membuat kebijakan kita? Selain tadi solusinya
bahwa menyampaikan bahwa perlu adanya suara-suara dari teman-teman, dan tadi juga disampaikan PKL juga tergantung aturan-aturannya gitu. Apakah terbenak dari bapak-bapak di sini gitu, terutama kan ada Gepeng, PKL dan juga Ladies Company memiliki kebijakan atau peraturan untuk membuat rumah singgah untuk mereka gitu. Apakah perlu ada di Ubud gitu? Apakah perlu ada di Provinsi Bali rumah singgah untuk mereka, tampung mereka, tanyakan mereka, rehabilitasi mereka? Apakah kita perlu seperti itu atau tidak? Sebagai pertanyaan tertentu, apakah ada kebijakan atau keinginan untuk rumah singgah? Gimana Pak sebagai pertanyaan tertentu? Boleh dari siapa? Nih, terus. Semua harapan itu sebenarnya ya memang kita membutuhkan rumah singgah, apalagi bisa nantinya sebagai ada yang mendukung daripada kedepanan itu. Kalau tidak salah Pemdanya di dinas sosial di tahun ini memang sudah merencanakan khusus untuk penampungan GP kalau tidak salah. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan dan ke lokasinya di Sukawati. Sehingga apa? Terjawablah satu solusi ketika Pol PP ini mengambil tindakan di malam, dibawa kemana? Nah selama ini yang saya sampaikan di awal kan itu tidak ada tempatnya dibawa kemana. Kalau itu sudah disiapkan, pasti tapi itu salah satu terjawab. Artinya apa? Pemda itu concern untuk mengatasi itu. Cuma itu. Apakah dengan hanya mengambil DP aja? Besoknya gimana gitu? Nah, inilah yang harus dibahas secara bersama oleh Pemda. Tetapi Pemda juga tidak. Nah, kita harus mendapat dukungan juga dari adik-adik dari teman-teman yang di bawah. Jadi itu penting. Nah, masalah kebijakan kabupaten kita punya pimpinan Pak Sekda Bupati itu yang perlu kita suarakan sehingga belum ada daerah, ini juga Yayasan Lentera Anak Bali juga dengan dinas DP3 P2 kami, silakan sampaikan kepada pimpinan kilo kondisinya. Ini kebutuhannya apalagi Ubud seperti ini. Jangan stuck sampai di sini. Camat tidak, ya kita akan mendukung. Tapi apakah cukup camat aja yang melaporkan? Nggak bisa. Kita harus mendapat dukungan semua. Gitu. Jika kira-kira dari kami mungkin dari Pak Coco dapat menambahkan untuk Provinsi Bali mungkin. Sebenarnya kebijakan pemerintah sudah sangat banyak sekali. Mungkin bagaimana kita menangkap kebijakan tersebut. Bahkan saking saingannya yang ketat. Misalnya sekarang tentang kakak miskin. Data kita ambil dari dinas sosial. Ternyata banyak di lapangan yang susul kakak miskin tapi tidak terliput berdata. Pak Gubernur hanya membuat kebijakan membangun dari provinsi dan berkembang dari provinsi ini. Terpropos batas-batasnya sosial ini, terus ada kasus yang terjadi. Jika sebegitu pemerintah berbuat, demikian juga pendidikan 9 tahun gratis. Artinya juga banyak di masyarakat orang-orang kaya sekolah menjadi sekolah gratis. Pemerintah berpikir gimana caranya, kenapa orang kaya malah ini tidak terjadi oleh biar orang kaya itu semuanya misalnya di Swastiastu sampai Yosef dia masih bisa melihat atau misalnya kuota PDB-nya bagus, ada sopir yang ada di sekolah dan lain sebagainya. Jadi sekarang yang baru diterapkan sekarang 2024 ini kriteria yang pertama adalah pertama kemiskinan. Anak yang sudah katakan ke SMA, khususnya SMA kan pakai SMA ke SMP, ini kan Kabupaten Medan Jawa, itu memang faktor kemiskinan yang boleh diterima. Terus miskin terus pertama ada 5, makanya kan diumumkan rata ada 5. Nah, sebenarnya menjadi yang kedua asal prestasi, yang ketiga asal lingkungan. Artinya apa? Faktor kemiskinan lagi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk mengatakan kita tidak ada biaya untuk sekolah. Tidak ada. Mari kita komunikasikan. Andai kata betul-betul yang ada, misalnya peran dia berbicara. Bahwa pemerintah
orang jeli ya masih belum dapat memfoto, mempotret kondisi lapangan secara utuh. Masih ada kendala-kendala memotret di lapangan secara utuh. Di sana dia bisa berbicara. Yang jelas niat pemerintah bagaimana mengentaskan kemiskinan. Jangan sampai anak-anak selesai sekolah sampai dia dapat sekolah. Itu sudah sangat luar biasa. Kalau terjadi penyimpangan di lapangan itu kasus. Di sana dia hadir sampaikan ke camat, bupati dan lain sebagainya. Itu jadi hanya khawatir pemerintah terus berupaya. Oke, terima kasih. Baik, silakan tepuk tangan untuk pada waktu kita yang sudah menjawab pertanyaan tadi yang cukup krusial itu Pak, karena kan kita sudah membahas tentang gepeng ke PKL dan juga Ladies Company, bahwa tadi sudah disampaikan kebijakan dari kabupaten ya Pak ya, sudah mau merencanakan rumah singgah. Jadi mungkin di sini kita bisa sampaikan kepada forum anak atau forum anak kecamatan dan seluruh yang hadir hari ini bahwa tidak apa-apa menyuarakan jika seandainya ada kasus. Siapa tahu ketika kita menyuarakan ini dan ada kebijakan rumah singgah ini bisa membantu untuk merehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi pekerja anak ini gitu. Dan karena kita sudah lumayan cukup lama ya sudah berdiskusi dengan narasumber kita kali ini, mungkin kita lempar kasih nanya teman-teman gitu, peserta gitu. Apakah ada yang mau bertanya tentang apa yang kita bahas kali ini katanya Pak? Siapa untuk menjawab pertanyaan peserta? Siap? Siap. Tunjuk jempol. Oke, kepada peserta, pada audiens yang ada di sini, apakah ada yang ingin bertanya terkait hal-hal yang ingin disampaikan? Tuh, ketawa-ketawa nih. Kenapa nih? Apakah ada yang ingin bertanya mungkin? Mungkin kalau jika ingin bertanya boleh angkat tangan dan sampaikan nanti namanya dan tanyakan apa yang ingin memang ditanyakan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Agung Surya. Saya mewakili keturunan Desa Mas. Sebelumnya saya orang yang sekian untuk pembimbing dari Jalan Berubur, Tujuh Pondok, terus juga pembimbing dari Camat, ini juga Camat Ubur, Pak Dewo, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang eksploitasi ke hal-hal yang sangat krusial. Kalau kita berbicara definisinya banyak bisa dicari di Google. Tapi kalau menurut pemahaman saya, kalau ditarik secara logika, sempat tadi menarik pembahasan mengenai PKL, PKL. Jika saya tarik secara logika, ketika orang bekerja itu pure untuk edukasi itu sah-sah saja dalam sistem PKL, praktek kerja lapangan. Tetapi jika sudah mengarah ke materi, nah itu bisa menjadi eksploitasi dan lain sebagainya. Tentunya kita di Ubud, kalau kita bicara etimologi kata, Ubud artinya obat, dengan sampai Ubud menjadi penyakit kemudian tentang eksploitasi anak, mari kita jaga bersama dan kita diskusikan pada hari ini. Nah selanjutnya kemudian mengenai eksploitasi yang saya kritis di sini adalah yang pertama mengenai pendidikan, karena pendidikan adalah akarnya di mana seorang anak itu berkembang dan bagaimana arahnya ke depan. Pendidikan adalah kuncinya, di mana pendidikan fakir miskin anak jalanan ini sudah dimandatkan oleh konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana fakir miskin, anak telantar dan pendidikan gratis itu sudah dijamin oleh negara. Negara harus menjamin hal itu. Jadi di sini ketika kita ditanya solusi, tentu saya pribadi mohon maaf agak berbeda sedikit pandangan saya dengan Bapak depan, bahwa yang mencarikan solusi itu adalah pemerintah. Karena apa? Karena saya bekerja, saya bayar pajak dan saya bayarkan pajak ke pemerintah untuk mencarikan solusi apa solusi ke depannya, tentunya bagi generasi muda kita. Kalau kita lihat data, kalau kita lihat fakta di Ubud, mungkin anak-anak terlantar di Ubud itu kurang. Karena apa? Karena kalau dilihat dari teori kemiskinan yang disampaikan Tujuh Pondok tadi, itu tidak, menurut saya tidak ada yang memenuhi. Kecuali mungkin kalau di rumah saya tetangga saya punya emek, semua saya skipping, mungkin saya nggak miskin gitu ya. Tetapi kalau kita lihat fakta itu menurut saya sih nggak ada dulu ya.
Tetapi kembali lagi permasalahan gepeng dan juga kondisi di jalan. Memang ini suatu tantangan bagi Bapak Camat Ubud untuk menanggulangi ini dan juga tantangan kita bersama untuk apa? Untuk menjadikan pariwisata itu pariwisata yang sehat. Gitu. Jadi untuk anak Telantang ini perlu ada solusi yang tepat, perlu ada solusi yang benar-benar konkret dari pemerintah. Karena apa? Karena diskusi tanpa aksi sama dengan sebahasa basi. Kita harus ada diskusi, terus ada aksi, supaya diskusi kita tidak hanya menjadi bahasa basi semata. Jadi saya tidak mau memberikan pertanyaan, ketika tidak memberikan solusi, tapi saya memberikan sedikit pernyataan kepada bapak-bapak sama yang ada di instansi pemerintah agar mencarikan apa sih solusinya. Dan inilah keluhan saya sebagai anak muda, karena banyak anak muda yang bekerja bukan atas kehendaknya tapi karena terpaksa untuk mencukupi kebutuhannya kuliah dan sekolah. Sekian, terima kasih. Baik. Yang anak Gianyar tahun 2024. Mungkin di sini Tiang lebih ingin memastikan saja mengenai pernyataan Bapak tadi. Berarti apakah pekerja anak yang termasuk eksploitasi Nike berarti tergantung dengan bagaimana si anak itu bekerja? Apakah si anak itu dipaksa mengalami kekerasan atau tidak? Lalu untuk mengawasi bahwa anak itu tidak dipaksa bagaimana? Karena kebanyakan tiang pihak Nike, anak itu takut untuk melaporkan bahwa halnya dia mengalami eksploitasi dan masyarakat pun juga kurang peka mengenai masalah ini. Mungkin bagi beberapa orang ini hal yang kecil, tapi menurut Tiang sebagai seorang anak ini juga penting untuk dibahas. Tiang, terima kasih. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, perkenalkan saya Dian Karenina dari Duta Anak Gianyar tahun 2024. Izin bertanya nih Bapak, ini secara umum terkait dengan pernyataan Bapak kedua tadi bahwasanya PKL itu tidak termasuk eksploitasi, karena apalagi tadi Bapak, mohon maaf Pak Coace tadi bilang kalau misalnya eksploitasi itu PKL itu sendiri kalau belum ada kebijakan tidak bisa dinamakan sebagai sebuah eksploitasi atau ketimpangan seperti itu. Jadi di sini saya bertanya terkait dengan eksploitasi Nike dan pada program PKL itu bagaimana nih cara mencegah? Apalagi kan kita dari Forum Anak juga sempat menjalani sebuah riset di mana riset itu menyeluruh di kalau nggak salah itu di SMK kurang lebih 10 SMK yang ada di Kabupaten Gianyar, negeri dan swasta. Itu kita mendapat hanya 200-an responden. Jadi masih sangat sedikit sekali anak-anak yang seperti yang dibilang sama Puspa tadi bahwasanya mereka takut untuk bersuara. Nah, ini bagaimana cara Bapak dari regulasi pemerintah untuk bisa menghimbau dan juga menghimbau dunia usaha, menghimbau instansi sekolah, instansi pendidikan untuk bisa ikut serta dalam melakukan monitoring dan juga evaluasi dalam kebijakan PKL atau prakerin itu sendiri, dan bagaimana juga implementasi dari kebijakan perlindungan anak yang seharusnya ada dalam program PKL itu sendiri. Sekian jawaban pertanyaan dari saya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, izin semua teman-teman, perkenalkan nama saya Ikan Saputra dari bagian dari Forum Anak Gianyar. Di sini saya izin bertanya. Yang pertama itu adalah tadi sempat diterangkan bahwa anak-anak atau orang-orang yang sekiranya mengalami masalah hendaknya melapor atau menyuarakan itu ke instansi maupun pemerintah yang ada. Nah, namun seperti kita tahu, pengetahuan kita untuk melaporkan atau pengetahuan kita untuk mengerti permasalahan dan juga bagaimana sistem pemerintahan di negara kita bekerja masih sangat minim. Nah, untuk itu maka banyak sekali korban-korban dari entah itu korban eksploitasi anak itu mengalami yang namanya ketidaktahuan untuk melaporkan karena keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki terhadap bagaimana sistem negara kita bekerja, maka mereka lebih memilih untuk tidak melapor. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana sih cara Bapak sekalian untuk bisa memaksimalkan pelaporan itu sendiri. Bagaimana entah itu membina anak-anak agar mau melaporkan ataupun membuat regulasi terhadap instansi yang ada di masyarakat untuk bisa mewadahi aspirasi dari anak-anak itu sendiri. Nah, itu yang pertama Pak. Dan yang kedua adalah saya lihat untuk masalah pengemis anak nih Pak. Nah, saya sempat berpengalaman nih dalam istilahnya meriset dalam pengemis anak Nike. Setelah ditanya kebanyakan anak-anak ini berasal dari Karangasem. Nah,
Tapi setelah ditanya kembali di dinas terkait yang menangani kasus pengemis anak ini, katanya bahwa anak-anak ini tidak terdata di Karangasem. Nah, jadinya dilema di apakah ini merupakan tanggung jawab dari Kabupaten Gianyar di mana tempat anak-anak itu mengemis, ataupun itu ada tanggung jawab bagi Kabupaten Karangasem di mana anak-anak itu berasal. Namun katanya anak ini tidak terdata di kedua kabupaten itu. Jadinya siapa yang bertanggung jawab? Apakah provinsi, apakah kabupaten, apakah daerah, ataupun siapa yang bertanggung jawab? Karena ini seperti di sini tidak ada, di sini tidak ada, jadi kasus ini dilempar ke sana kemari sehingga tidak ada kejelasan. Mungkin bisa saya bertanya bagaimana cara menanggulangi pengemis anak yang tidak terdata di daerah manapun Ika. Sekian, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan pertama itu dari kakaknya tentang bagaimana keluhan-keluhan atas PKL dan ada cukup berbeda pendapat antara pekerja anak dari sisi edukasi. Mungkin siapa yang akan menjawab untuk pertanyaan pertama? Pak Yudi, silakan. Mohon izin, mudah-mudahan tidak bisa menanggapi dari Pak Agung. Mungkin belum Pak dari Gumde. Kalau tidak salah dinyatakan tadi tidak ada pertanyaan, tetapi tantangan yang diberikan kepada kita. Mungkin dengan pimpinan di kabupaten, stakeholder yang ada ini tantangan yang harus kita, ya bukan kita menjawab, kita cari dulu jawabannya, yaitu nanti ketika di lapangan. Jadikan kita solusi, kan begitu. Dengan semua permasalahan yang ada, ya betul. Memang itu adalah kami mempunyai tugas untuk mencarikan solusi sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Dengan catatan kami tetap mendapat masukan dari masyarakat. Secara garis besar seperti itu yang bisa kita sampaikan untuk Rumli, sehingga kita akan tetap mendapat mohon masukan dari adik-adik, kemudian dari tokoh masyarakat dan dari keluarga. Kemudian Saudara Haji, betul yang Ratu sampaikan tadi, kita sepertinya seperti S3 dengan semua pertanyaan yang sebenarnya dari kami di kecamatan tupoksinya tidak ada di kami gitu. Contohnya dari Puspa, bagaimana kita mengetahui membedakan terpaksa atau tidak terpaksa begitulah, yang itu harus disuarakan. Karena ada faktor eksternal dan internal. Jadi internal ya keluarga, jangan sampai mungkin perasaan dari orang tua. Kita juga tidak tahu. Tidak salah dari Puspa kan seperti ini. Bagaimana kita mengetahui kita terpaksa atau tidak? Itu faktornya banyak. Itulah tantangannya kita. Ini di DP3A, B2KM, KB juga sosialisasi 2P kemarin. Pelopor dan pelapor itu jangan sampai hanya sebatas sosialisasi. Jadi tantangannya kepada siapa? Ya kita semua. Bagaimana kita mengetahui dia terpaksa atau tidak terpaksa? Dia takutnya juga ketika si anak ini kan nantinya dari orang tua, nggak ada yang memaksakan. Nah syukurnya yang kita lihat di ibu dikit yang belum melihat secara pasti seperti itu. Kalau memang ada, laporkan, sampaikan kepada kami. Asalnya dari dinas pun siap untuk membackup gitu. Kemudian dari dia Carolina, Niki PKL tidak termasuk eksploitasi. Seperti yang disampaikan tadi, kalau Titia kacamata Titia pernah kuliah ataukah sekolah kuliah Titia yang langsung penerapan di lapangan, PKL Niki secara ilmu yang kami peroleh Niki tidak termasuk eksploitasi karena Niki menambah pengalaman nyata yang harus kita terapkan di lapangan. Tapi betul bagaimana dinas pendidikan di sini itu harus diatur ketika itu melanggar daripada aturan yang disampaikan, tidak boleh melebihi dari 5 atau 6 jam atau 8 jam. Itulah yang termasuk bagi kami, bagi Titia adalah masuk eksploitasi karena dia yang di tempat kita praktekkan melanggar aturan yang dibuatkan. Jujur kan Titia sebagai camat belum mengetahui aturan untuk PKL itu seperti apa. Yang jelas pada saat sekarang kami pun di kantor camat ada mahasiswa yang PKL. Itu pun kami sampaikan sesuaikan dengan jam kuliah hari. Tidak harus mengikuti daripada jam kerja kami di PKL. Karena mereka tidak mendapatkan apa-apa dari
Sehingga kami sampaikan, adik kuliahnya dari jam berapa untuk praktek ini? Dari jam sekian sampai jam sekian, silakan sesuaikan dengan itu. Nah, apakah itu ekspektasi? Dia membantu loh, dia membantu tugas-tugas kami secara administrasi di kantor sama. Itu ada izinnya dari Kesbag. Coba dia tanya balik sekarang, apakah itu termasuk ekspektasi? Ketika dia melaksanakan tugas kuliahnya sesuai dengan jamnya dia, kan tidak. Nah, kalau memang melebihi, mungkin dia sekarang setuju, dia salut. Adik-adik sudah melakukan riset. Pertanyaan kami, kepada siapa riset itu diberikan? Pada anak-anak SMK. Nah, enggak, hasilnya forum, sampai di forum saja. Nah, itu sampaikan juga kepada kami, jadi kami bisa ada acuan di mana dia melakukan, di mana hasilnya, bagaimana hasilnya, kami beri acuan. Kami bisa melakukan komunikasi dengan SMA, SMK yang ada di wilayah kami. Begitu. Dengan catatan hasilnya itu yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi dia sangat setuju, sangat mendukung kalau memang ada riset itu sebagai acuan kami. Kemudian dari himbauan dari pemerintah tentang PKL itu sudah tiada jawab kiranya seperti nikel. Juga nanti mohon dari Dinas Pendidikan juga bisa memberikan masukan kepada tambahan. Kemudian dari KDG, dari Forum Anak Daerah lagi, pengetahuan tentang melaporkan ke batas. Itulah tujuan, salah satu tujuannya Forum Anak Desa. Ya kan? Kalau memang mereka tidak tahu kemana, yang di Forum Anak Desa disampaikan, di Pak Klian bisa disampaikan, di Perbekal juga bisa disampaikan permasalahan dalam perangkat. Jadi sosialisasi yang dilaksanakan DP 3A, P2KB, 2P itu pelopor itu bisa berjalan. Kan hanya sebatas undangan sosialisasi hadir tanda tangan pulang, tidak hanya seperti itu. Ya, tantangan memang berat. Tapi ketika adik yang hadir di sini mengetahui kondisi seperti itu, sampaikan di mana bisa melapor, bagaimana prosedurnya, kontak personnya siapa, dan tidak lanjutnya kemana. Makanya Forum Anak Desa, Forum Anak Kecamatan tiap berada aktif. Ya, pengemis, nah inilah yang saya sampaikan. Mungkin dari instansi yang hadir mungkin bisa menjawab terkait dengan ternyata anak itu bukan dari desa DSE, dari Kabupaten Gianyar. Yang jelas, kalau memang betul ada riset seperti itu, berarti kecurigaan dia ada juga betulnya bahwa anak yang dibawa ini belum tentu dia anaknya. Jadi bagaimana Niki solusinya? Ya betul sekali, tidak bisa kita berbicara hanya di forum Niki. Kabupaten Gianyar tidak bisa. Lintas kabupaten kemungkinan harus mengambil lintas kabupaten. Jadi kan permasalahannya tidak hanya di Ubud gitu. Nah, solusinya ya kita harus telusuri anak itu anak siapa gitu, di mana. Berarti betul sudah di Ratu Cokodowo bahwa ini sudah terorganisir dengan baik pelaksanaan penggepengan ini gitu. Pengemis ini sudah terorganisasi, ya itulah membibatnya kita. Sehingga itu jadi menjadi tantangan di untuk dinas sosial yang hadir, Pol PP, banyak. Sehingga setelah ini kemana? Sampai di camat kita adik-adik. Pak Sekda ada, Pak Bupati ada, Pak Asisten ada. Ayo suarakan. Bila perlu audiensi kepada dinas sosial, kepala kabis sosial. Kenapa ini Pak? Mungkin kita sekali ini. Kebetulan kepala dinas sosial juga pernah jadi sama, jadi beliau paham di wilayah. Jadi kan yang bisa ditanggapi, mudah-mudahan nanti asalnya bisa dipahami kita. Kalaupun kira nanti setelah ini kita diskusi kembali. Ini kawan-kawan dari Tiga semua adalah oleh terima kasih dari 4 penanya, ada di Bumbi, Dimas, kemudian ada di Puspa, kemudian ada di Mina, terakhir Kadek. Terima kasih dan menunjukkan jiwa kritisnya mereka gitu.
yang ada dua isu tadi, masalah PKL dan masalah pengemis masih ditulis di sini. PKL sekali lagi, memang walaupun peraturan tidak ada, di atas peraturan dan kebijakan, di atas kebijakan dan norma etika. Silahkan, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma ketimuran kita, peraturan tidak menulis mungkin di atas jam 7 anak-anak sudah etis dari itu berkeliaran di jalan gitu misalnya, kita pakai etika, sampaikan. Sekarang masa sisi anak-anak kami semua orang tua yang ngomong, kalau orang tua yang tahu, dan tidak sama forumnya ini bicara forum lewat yayasan, dan itu bisa lewatnya bisa. Nanti satu ini udah ibu butuh, nanti ibu udah pasti nge WA ya. Di tempat kerja di mana ada perlakuan yang tidak benar kepada anak-anak kita. Jadi itu namanya solusi. Bang, sekarang kan sedikit-sedikit lapor orang tua. Kadang-kadang gurunya pada keplak aja kita berdiri, kalau langsung orang tua turun tangan, langsung guru yang menjagokan gitu. Juga overprotected sekali. Jadi silahkan kita punya lingkungan kecil di rumah tangga. Kalau lingkungan kecil saya tidak bicara mungkin orang tuanya tidak pernah di rumah, ada lingkungan kerja teman-temannya. Jadi ini orang-orang yang punya pikiran positif, punya wawasan jauh ke depan. Saya yakin dirinya akan percaya sama teman-teman yang lagi tertimpa musibah tersebut. Itu yang pertama mesti PKL. Jadi lagi itu kita akan bicarakan. Nanti kita dengan pendidikan membicarakan kriteria yang berupa peraturan. Nanti kita akan bicarakan dengan dinas pendidikan. Dan kebanyakan tingkat di SMA yaitu SPK ini SMA-nya yang kami ini sekadangnya dengan dinas pendidikan biar dibuatkan aturan-aturan bagaimana yang seharusnya. Kemudian masalah pengemis dalam ide tadi yang menyampaikan masalah pengemis ya ini memang dibilang barangnya ada, kadang-kadang tidak ada, di dalam ada nyata di depan mata gitu. Persoalannya kenapa lama nggak pernah selesai? Ya ini mungkin kesalahan adik-adik ini lah sekarang menjadi penyelesai gitu. Yang serius kan dong, kalau tidak terang kan kita masa kita cepat beragam gitu. Yang kadang masa yang berbeda. Di mana masalahnya itu coba kita jadikan. Kalau dulu kami dengan pola yang dikejar-kejar itu aja, yang di perbatasan ini lama-lama tinggal juga gitu, lama-lama capek juga. Ada satu hal yang menarik kalau dia sempat lewat di kota Banyuwangi, Remaja Raya kan sering ke Semeru, itu ada speaker di lampu merah semua. Terus berulang-ulang diumumkan bagi pengguna jalan, tolong jangan diberikan pengemis yang di pinggir jalan, tolong dibantu pemerintah. Karena Bupati ini sudah menyadari seharusnya ada pengemis di Banyuwangi. Jadi tidak boleh sama sekali, tidak boleh apalagi ada manusia perak, silver dan sebagainya. Tidak ada di Banyuwangi. Apakah tidak bisa memiliki Pak Camat? Kita awal dengan Camat Bilbut, jadikan sponsor di speaker pasang di lembaga merah kita itu. Jangan di agama pun menyalahkan kita memberikan sesuatu pada orang yang tidak berhak menerima, dan salahkan dalam hukum kita disebut tidak ada baru. Memberikan pada orang yang tidak berhak menerima, yang pura-pura miskin, kita yang memberikan salah itu. Jadi boleh kita pasang pada mami, kalau bisa kita mulai sebagai pada proyek di Ubud, nanti kita buat di perempatan dan sebagainya sebagai contoh. Saya kira itu ada solusi, perkembangan ini ada solusi. Adik-adik ini kita mengingatkan dalam perintah kita untuk terus berinovasi apa yang kita bisa lakukan. Sekali lagi terima kasih atas kepedulian ini, dan jangan hanya peduli sama masalah-masalah yang tadi disampaikan, peduli pada banyak hal. Awal persiapan yang peduli. Terima kasih, selamat sekolah yang bersekolah, yakin semua usia sekolah, usia libur, karena ada yang juga mau lulus mencari SMA sama menjadi sekolah-sekolah yang selanjutnya. Semoga kita semua diberi kekuatan, kerajinan, dan pintar dalam hidup ini. Terima kasih, selamat siang. Saya ingin bertanya kepada penanya ya, apakah sudah terjawab atas pertanyaan-pertanyaannya? Apakah ada yang belum clear? Oke, sudah aman ya. Mungkin dari Tiang terakhir Pak, dari Tiang mungkin ada satu pertanyaan, dan mungkin nanti boleh Bapak langsung tutup dengan pesan yang ingin disampaikan kepada kami semua yang hadir di sini sebelum kita akhiri sesi talk show ini. Saya ingin bertanya, yang pertama adalah apa harapan Bapak untuk kedepannya tentang eksploitasi ini, dan apa yang ingin Bapak inginkan antara kolaborasi dari pihak-pihak instansi dan juga forum anak dan juga SCT terkait permasalahan eksploitasi ini, dan harapan Bapak untuk Ubud agar tetap menjadi desa wisata ramah anak, seperti itu.
Sudah Pak, siapa yang mau sekiranya menjawab terlebih dahulu? Oke. Tapi mau apa? Yang pertama harapannya Pak, jadi harapan. Karena pun jam pertama itu dalam maupun lalu. Harapan kami dari pemerintah Kecamatan Ubud, khususnya dia sangat berharap kepada anak-anak kita, anak-anak kami yang ada di Ubud, di wilayah Kecamatan Ubud. Tolong bantu kami, bantu kami, dukung kami, dan suarakan apa yang mungkin adik-adik temukan di wilayah masing-masing. Sampaikan kepada perangkat desa, baik desa dinas, desa adat, apapun juga bentuknya, kita komunikasikan, dan kami yakin bahwa Ibu Niki bisa menjadi satu kesatuan di adik-adik kami. Kemudian yang kedua tentang harapan desa wisata dan Ubud ramah anak ini, satu yang kami menjadi harapan kami adalah bagaimana Ubud Niki, desa dinas dan desa adat ini bisa berjalan sejalan, karena tanpa itu kita tidak akan bisa bergerak, dan masyarakat lokal Ubud Niki harus mendapat sesuatu perhatian yang lebih daripada yang lainnya di tengah perubahan era globalisasi ini. Kemudian terakhir pesan Tiang, tidak ada yang tidak mungkin asal kita bisa berusaha, asal kita mau berusaha secara maksimal, dan apapun hasilnya itu tidak akan lepas daripada proses yang sudah kita lakukan. Yang jelas, kita yang dewasa pasti memberikan jalan yang terbaik untuk kita sepanjang jalan itu, jalan yang positif yang kita harapkan daripada wilayah di Kecamatan Ubud. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan para pesanti Om Santi Om. Iya, dan tutup lagi, buka lagi gitu. Belum selesai. Iya. Maka yang saya ingin saya sampaikan yang pertama adalah terkait dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Tolong adik-adik semua sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia yang dimiliki. Tentu dia punya perspektif yang berbeda cara pandang daripada kami yang tua-tua, daripada kami paling yang terikat oleh perspektif lain, kadang-kadang berkebijakan juga dari segi politik, dari segi hukum, dari segi ekonomi dan sebagainya. Saya yakin adik-adik lebih jujur mengungkapkan dari perspektif dia, dan lebih gampang anak muda akan terima. Dia bersuarakan, dia punya forum Mas Tungkara dari desa, dekat kecamatan. Kalau dia sulit menghubungi pemerintah, bahkan di yayasan, dan para anak nanti disampaikan kami berkesehatan intent dengan beliau-beliau berdua ini. Itu yang pertama, jadi jangan berhenti sampai pertemuan kita siang hari ini. Nah, masalah bagaimana Ubud menjadi desa ramah anak, sekali lagi kalau dari anak-anak kami yang saudara dan didukung dari desa adat, desa dinas, Pak Camat, kami tentu berusaha sebanyak semaksimal mungkin dijadikan Ubud desa ramah anak, karena itu merupakan sumber pendapatan kami di Ubud, jadi tidak boleh kami mengabaikan. Tapi persoalannya persoalan eksternal yang tidak kami lepaskan. Tolong juga adik-adik bagaimana cara masalah sosial ini yang sangat sulit dibicarakan, bahkan pemerintah pun tidak bisa bicarakan. Mungkin dia punya ide-ide dengan caranya apa, dia yang mendekati ibu-ibunya, dia mendekati ibu-ibunya, tolong dia bawa orang anakmu, jadi lingkungan, jadi ini itu mereka sama dengan pemerintah. Dia turun sama bantu juga mereka. Saya kira itu ada semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya luar biasa berterima. Terima kasih. Pesan-pesan dari Bapak narasumber kita yang rupanya dari tadi si acara udah ini jam-jam gitu. Karena udah saking serunya ya hari ini kita mendengarkan bagaimana penyampaian materi dari kedua narasumber hebat kita, dan berakhirlah pula sesi talk show ini dan mengenai Ubud bebas eksploitasi dan pekerjaan anak. Dan pastinya saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Coace dan juga Pak Dewa Gede sudah menyampaikan materi begitu menyenangkan dan begitu penting, dan kita sudah membahas banyak hal-hal yang cukup krusial. Maka sesi diskusi kali ini berhasil memberi jawaban konkret bahwa eksploitasi dan pekerjaan anak itu begitu penting untuk kita bahas bersama-sama di forum ini, dan sangat diharapkan agar
bebas dari eksploitasi anak. Dan teman-teman, mari ulurkan tangan kita bersama. Dan kita sudah mendapatkan banyak hal hari ini. Yang pertama, kita harus bisa melawan eksploitasi dan pekerja anak, melaporkan kepada pihak berwenang jika melihat ada anak-anak yang tereksploitasi, kemudian mendukung organisasi atau lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak anak. Jadi berdasarkan narasumber kita kali ini yang lagi tanda tangan nih, bagi kalian bawa buku, mungkin bisa dilihatin bukunya Pak Jajan, buku apa tuh? Buku Satu tentang Siwa Mandala. Siwa Mandala. Bunda, bisa dibeli di mana? Oh, Parmawala, bisa dibeli di mana nih? Nah, nanti kita apalagi seksi minta. Oh, wow, mana belum kasih minta ya. Oke, itu dia teman-teman, para hadirin yang di sini. Berakhir pula sisi talk show kita kali ini bersama Bapak calon mertua saya di samping. Dan sebelum kita akhiri, kita anak ubud dulu Mbak. Ya, slogan-slogan yang tadi dulu ya, sambil berdiri mungkin biar makin ini ya udah capek kenyang gitu enggak 2 jam gitu ya Pak. Kita gini dulu, membuka semangat lagi gitu. Masih ingat tadi slogannya teman-teman para hadirin di sini, Bapak Ibu? Masih. Apa tuh kalau misalnya saya bilang anak ubud, jawabnya apa? Ubud berkarya, anak muda bersuara. Oke, kita coba ya, mau? Oke.